Bab 81, Sikap Dingin Sean. Lucy membeku setelah mendengar hal itu. Jika Clark dalam perjalanan bisnis ke luar negeri maka tidak ada yang bisa membantunya menangani kekacauan ini. Ia semakin frustrasi. Jika ia mengklarifikasi sendiri ke media, hal itu tak akan berarti banyak jika Clark juga tak menyangkal hal itu. Sean masuk dengan wajah yang masih terlihat masam saat ia menuju kantornya. Pria itu sama sekali tak menoleh pada Lucy. Memperlakukan dirinya seperti udara tipis yang tak terlihat. Hati Lucy tersengat melihat betapa acuh sikap Sean padanya. Ia dulu sering melihat sekilas ke arah Lucy tiap kali melewati mejanya, namun kali ini ia mengabaikan dirinya begitu saja. Beberapa saat kemudian Lucy memutuskan untuk datang ke kantor Sean dengan membawa beberapa dokumen. Ia tak bisa membiarkan Sean terus salah paham padanya. Tok tok, masuk, jawab Sean dingin. Lucy membuka pintu, ia masuk secara perlahan namun pria yang duduk di kursi sambil membaca berkas sama sekali tak melihat ke arahnya. Ada apa? Tanya Sean dingin tanpa melihat Lucy. Aku ingin menyerahkan laporan hasil kerjaku, jawab Lucy gugup. Letakkan di meja. Setelah Lucy meletakkan dokumen itu, ia masih berdiri diam di depan meja Sean. Apakah ada hal lain, Sean, tentang berita itu, sebenarnya? Silakan keluar. Jangan bawa urusan pribadimu ke kantor. Lucy terdiam, ia kehilangan kata-katanya. Dia menatap Sean dengan wajah yang sedih dan air matanya hampir tumpah kapan saja. Apa aku perlu mengulangi perkataanku lagi? Setelah mendengar pertanyaan sarkastik itu, Lucy berbalik dan pergi dari kantor. Semua orang yang melihat wajah sedih Lucy begitu keluar dari kantor Sean, mulai berspekulasi bahwa Lucy baru saja mendapatkan amarah dari bos mereka. Lucy pergi ke kamar mandi untuk menangis di bilik. Ia tak ingin orang lain melihat ia menangis, namun saat ia keluar dia melihat tatapan dua wanita yang penuh cibiran saat melihat dirinya. Aku mendengar bahwa Titanium Corporation dan Valley Corp adalah perusahaan saingan. Mereka tak pernah akur selama ini, bahkan aku dengar mereka juga menawar tanah yang sama di perkebunan apel begitu mendengar Valley Corp mengincar tanah itu. Untung saja bos kita bisa menawar jauh lebih banyak daripada mereka. Apakah menurutmu Nyonya Muda Titanium Corporation datang ke sini juga bagian dari rencana mereka yang ingin mencuri informasi perusahaan? Tentu saja, mereka adalah perusahaan yang licik. Lucy tahu perkataan dua wanita itu sengaja ditunjukkan padanya. Ia mengepalkan tinjunya dan mendidih dengan kemarahan. Dengan mulut busukmu itu kalian akan dipecat cepat atau lambat. Ancam Lucy. Ia dalam suasana hati yang buruk dan tak ingin terlihat kalah di depan dua penggosip itu. Lagi pula Valley Corp adalah perusahaan Sean, bagaimana ia bisa menjadi mata-mata untuk perusahaan suaminya sendiri, sungguh konyol, batin Lucy. Hahaha, jika kami bekerja di perusahaan Titanium maka kami akan takut dengan ancamanmu, namun kita di anak perusahaan Valley Corp sekarang. Kamulah yang seharusnya dipecat. Kedua gadis itu melangkah pergi dan sengaja menyenggol bahu Lucy hingga membuat ia terhuyung. Lucy memiliki keinginan untuk menarik rambut mereka berdua namun ponselnya berdering tak lama kemudian. Halo Lucy, kini aku tahu kenapa kamu menolak kembali padaku, ternyata kamu adalah istri dari Clark yang merupakan pemilik Titanium Corp, kata Albert begitu panggilan terhubung. Aku akan menutup teleponnya jika kamu hanya merancau. Maki Lucy. Tunggu, Lucy, sebaiknya kamu mengingat siapa dirimu sebelumnya. Apakah kamu pantas mendapatkan kebahagiaan? Lucy segera menutup panggilan itu, air mata mulai mengucur deras saat ingat kecacatan yang ia miliki. Albert benar, ia tak pantas menerima kebahagiaan sebagai istri Sean. Pria itu pasti akan sangat membencinya begitu tahu dia pernah hamil dan melakukan aborsi. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membuatku berpisah dengan Sean. Dia terlalu baik untukku. Iya, mungkin sekarang adalah saat di mana aku harus meninggalkannya. Sepulang kerja Lucy tak pulang ke pantos, ia justru pulang ke apartemen lamanya. Ia menatap seluruh ruangan yang masih sama, hanya tanaman di balkonnya saja yang sudah dipindahkan. Bahkan setelah sekian lama, rumah ini masih memiliki aroma Sean, gumam Lucy saat mulai membersihkan tempat yang sudah lama tak ia tinggali. Di tempat lain, IVT datang berkunjung ke rumah Kalen pada malam hari dengan gaun malamnya yang minim. Saat Kalen membuka dengan tingkah nakal dan genit yang selalu bisa membangunkan gairahnya. Kalen dengan cepat menyambar tubuh IVT dan membawanya menuju kamar tamu. Malam itu mereka bergumul dengan gairah yang membara tanpa sadar bahwa ada kamera kecil yang sudah disematkan oleh IVT di balik tas yang ia bawa.
Pada pagi hari Catherine sedang menyantap sarapan ketika mendapatkan beberapa potongan rekaman kemesraan antara IVT dan Kalen. Sudut bibirnya naik ke atas dan ia merasa batu besar yang selama ini menyesakkan hatinya terangkat seketika. Aku tidak tahu bahwa akan ada hari di mana aku justru tersenyum ketika melihat foto perselingkuhan suamiku. Rupanya aku sudah terlalu mati rasa untuk Kalen, gumam Catherine sambil menyesap kopinya dengan anggun. Setelah itu ia menyambar tasnya dan segera menuju ke pengadilan untuk mendaftarkan perceraian. Saat ini jauh di sebuah desa pesisir Dani baru saja terbangun setelah 5 hari tak sadarkan diri. Ia menatap ke sekitar dan menyadari bahwa tengah berada di sebuah tempat yang asing. Apakah aku masih hidup? Tanya Dani begitu ia menyadari bahwa dirinya tidak berada di surga atau neraka. Seseorang membuka pintu kamar, cahaya luar masuk dan itu menyilaukan mata Dani. Begitu seseorang orang mendekat keranjangnya, wajah pria asing yang tak ia kenapa langsung membuat Dani waspada. Kak, kamu siapa? Seseorang yang sudah membawamu dari kematian, jawab Abel dingin. Setelah melihat untuk beberapa waktu, Dani mulai mengingat bahwa pria di depannya adalah anak buah dari Sean yang pernah menyekapnya dulu. Dani tersenyum mencibir, apakah kalian pikir dengan menyelamatkan diriku maka aku akan bersaksi untuk kalian? Ejek Dani. Lalu apakah kamu ingin bersaksi untuk menyelamatkan orang yang sudah berniat membunuhmu? Tidakkah kamu ingin balas dendam? Dani terdiam, ia kehilangan kata-kata begitu ingat kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Kesetiaannya pada keluarga Catherine tak berarti apapun untuk mereka, pada akhirnya ia hanya harus disingkirkan pada bidak catur setelah menjadi pion untuk mereka. Bab 82, Kemarahan Clark. Sean minum di bar bersama Aston untuk melampiaskan rasa marah di hatinya. Ia hampir menghabiskan 1 botol namun masih belum mabuk dan tetap teringat tentang foto Lucy bersama Clark. Ia membanting gelas dengan keras hingga membuat Aston terjingkat. Sepulang dari sini aku mungkin terkena serangan jantung, keluh Aston, cobalah untuk berpikiran jernih, kamu akan menemukan bahwa foto itu hanya dibuat untuk memisahkanmu dengan Lucy. Sean menyatukan alisnya dan menatap ke arah Aston dengan penasaran, jangan bertele-tele, jelaskan dengan benar. Clark jelas berada di balik semua ini, ia tahu betul Lucy istrimu. Bukankah ia seharusnya melakukan jumpa pers untuk mengklarifikasi? Tapi lihatlah, dia hanya diam. Sejujurnya Clark pasti hanya ingin membuat dirimu kesal. Aku harap kamu menggenggam Lucy dengan erat, kamu sekarang harusnya sudah tahu bahwa ia sudah menjadi kelemahan dirimu yang bisa digunakan oleh musuhmu. Sean tersadar dengan wahyu yang baru saja disampaikan oleh Aston. Ia meraih jaketnya dan pergi begitu saja. Jangan mengemudi, kamu mabuk. Pekik Aston. Sean hanya melambaikan tangannya pada Aston. Ia tak bersama Abel malam ini, karena menugaskannya untuk membujuk Dani. Jadi Aston harus menggunakan taksi menuju pantosenya. Saat ia baru saja keluar dari lift, dia bertanya pada Juan yang sedang berjaga di luar pintu. Apakah Nyonya Muda ada di dalam? Tidak bos, ia tak pulang ke rumah. Sean tersentak, alih-alih menjadi gila dengan banyak pikiran negatif dia berbalik kembali ke lift dan menekan lantai 17 tempat unit apartemen Lucy berada. Begitu ia sampai di sana, dia membuka pintu Lucy yang masih menggunakan sandi sama seperti yang terakhir kali. Seluruh ruangan gelap, tak ada pencahayaan namun Sean bisa mencium bau Lucy. Jadi ia sangat yakin bahwa Lucy berada di dalamnya. Ia menyalakan lampu dan menemukan gadis itu duduk meringkuk sambil memeluk lututnya di samping lemari. Ia tak menutup jendela kamar, jadi angin kencang bertiup dengan membawa udara dingin ke dalam kamar. Lucy, kata Sean sambil menghampiri Lucy yang masih merunduk. Gadis itu mendongak dengan matanya yang berkabut dan bengkak. Ia masih tersedak oleh tangisannya saat melihat Sean. Sean segera menghambur ke arah Lucy dan memeluknya, maafkan aku, seharusnya tidak bersikap dingin dan mendengarkan penjelasan darimu, kata Sean sambil memeluk tubuh Lucy yang kedinginan. Sean, maafkan aku. Aku sudah berbohong padamu. Kamu tidak mengkhianatiku kan? Tanya Sean sambil menghapus air mata di wajah Lucy dengan jarinya. Lucy menggeleng, aku tak pernah mengkhianatimu. Tak apa, maka semua sudah terselesaikan sekarang. Jangan bersedih lagi. Hati Lucy semakin hancur melihat kebaikan Sean padanya. Dia menangis semakin kencang hingga membuat Sean bingung. Apa yang salah? Tanya Sean khawatir. Sean, aku tidak sebaik yang kamu kira. Albert mengatakan bahwa dulu aku sempat mengandung anaknya dan melakukan aborsi, terang Lucy lirih. Ia gemetar ketakutan saat mengatakan hal itu,
Meski begitu dia sudah siap dengan keputusan apapun yang akan Sean katakan padanya. Dia tak ingin menyimpan rahasia ini selamanya dan merasa bersalah. Sean tertegun, ia diam untuk beberapa saat. Dia ragu sejenak namun kemudian ia menertawakan dirinya sendiri, ayolah Sean, kamu bukan orang baik. Apakah kamu yang iblis mengharapkan perempuan suci? Batin Sean meyakinkan dirinya sendiri agar tidak goyah. Sean meraih jemari tangan Lucy, tak apa, itu hanya masa lalu. Aku juga bukan orang yang baik. Mari kita mulai kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Oke. Lucy mengangguk dan memeluk Sean dengan erat. Beban berat di hatinya seperti terangkat begitu saja. Kita sudah berbaikan sekarang, jadi mari kita pulang. Rumah ini masih belum dibersihkan dengan benar. Lucy mengangguk setuju, Sean berjalan menutup jendela sebelum meraih tangan Lucy dan menggandengnya pulang. Saat pagi hari Lucy terbangun dengan suara gaduh yang berada di ruang tamu, dengan rambutnya yang berantakan ia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat ia keluar dengan wajah bantal, ia melihat Sean tengah duduk di depan kamera bersama seorang wanita. Lucy terkejut dan terdiam di tempat ketika baru menyadari Sean tengah berada dalam sebuah wawancara. Sudah kukatakan Lucy adalah istriku, bukan istri Clark dari Titanium Corp, kata Sean sambil tersenyum melihat wajah gugup Lucy. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri, kamera segera beralih untuk menyorot dirinya. Ia sangat malu hingga menutupi wajahnya, dan lari dengan cepat hingga hampir menabrak dinding. Istri Anda cukup pemalu Tuan Sean, kata pewawancara wanita itu. Sean tersenyum, jangan potong adegan tadi, kamu juga perlu melampirkan foto surat nikah kami untuk menunjukkan pada semua orang istri siapa dia sebenarnya. Sean sengaja mengatur wawancara pagi ini dengan salah satu surat kabar ternama di negara ini. Ia tidak bisa membiarkan orang lain terus berpikir bahwa Lucy adalah istri lelaki lain. Lucy miliknya, dan ia akan mengatakannya pada seluruh dunia jika perlu. Wanita berpakaian rapi dengan kacamata itu segera berdiri dan menjabat tangan Sean. Tentu, kami akan menulis semuanya sesuai apa yang Anda minta. Terima kasih sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan kami Tuan Sean. Setelah Sean mengantarkan pewawancara itu dan juga kameramennya, ia kembali ke kamar untuk melihat Lucy yang baru saja selesai mandi. Sean, kenapa kamu tidak bilang padaku tentang wawancara tadi? Sangat memalukan saat aku keluar dengan rambut singa seperti tadi, keluh Lucy. Apa yang salah tentang itu? Kamu justru terlihat menggemaskan. Sean meraih pinggang Lucy dan mendekatkan tubuhnya yang masih berbalut handuk kimono ke tubuh Sean. Pria itu mencium aroma sampo Lucy yang membuat ia ingin terus melekat pada Lucy. Jangan kerja hari ini ya, bisik Sean sambil menggigit telinga Lucy. Tubuh Lucy langsung menegang dan wajahnya dengan cepat menjadi merah. Lucy, ada harga yang harus kamu tebus ketika kamu sudah membuatku hampir gila karena kecemburuan sepanjang hari kemarin, kata Sean sambil menarik tali handuk kimono Lucy. Lucy ingin mengatakan sesuatu namun suara itu segera teredam dengan ciuman mendominasi dari Sean. Berita pernikahan Sean dan Lucy segera dirilis sore itu juga, seketika pendapat orang mulai berubah. Clark kini dianggap sebagai perusak rumah tangga yang menginginkan istri orang lain. Tim humas perusahaan Clark segera membuat klarifikasi dengan cepat yang menyatakan bahwa Lucy dan Clark melakukan foto itu atas permintaan Nate yang menginginkan sebuah foto keluarga. Clark sedang berada dalam perjalanan bisnis hingga belum sempat melakukan klarifikasi. Hanya saja pria yang mereka katakan tengah dalam perjalanan bisnis itu sedang menatap marah pada layar kaca televisi ketika melihat cuplikan di mana Lucy yang baru saja bangun tidur tampak terkejut dengan kehadiran wartawan di rumahnya. Clark mengamuk, ia membanting asbak mengenai televisinya hingga layar itu menghitam dan mengeluarkan aroma hangus. Aku akan membunuhmu Sean, pekik Clark dengan frustrasi. Ia tak menyangka akan sulit untuk memisahkan mereka berdua. Dia harus mengubah strateginya kali ini, ia tak akan menyerah untuk Anne. Dia adalah wanita pertama yang ia cintai dan juga ibu dari Nate. Bab 83, Perjalanan di Kapal Pesiar. 3 hari setelah peristiwa berita besar itu, ada sebuah pesta di sebuah kapal pesiar yang diadakan oleh Horizon untuk mengundang para pengusaha atas di hari ulang tahunnya yang ke-50. Sean datang bersama Lucy yang mengenakan dress berwarna hitam dengan sederhana. Sean juga mengenakan jas hitam custom yang elegan. Kehadiran pasangan itu banyak membuat orang iri terutama para kaum wanita. Saat Lucy dan Sean datang, 3 wanita tengah berdiri di balkon lantai 3 kapal pesiar sambil menatap pasangan yang baru saja turun dari mobil itu.
Mereka menatap penuh kebencian karena merasa Lucy memiliki latar belakang yang biasa saja untuk menjadi istri dari seorang pimpinan Valley Corp. Menurutmu apa yang membuat wanita itu begitu beruntung hingga menjadi istri Sean? Dia terlihat sangat memalukan. Aku masih ingat potongan video wawancara yang memperlihatkan ia ketika keluar kamar dengan penampilan yang mengerikan, keluh salah satu wanita. Mungkin ia hebat di ranjang, sahut teman lainnya. Omong kosong, bahkan jika gadis seperti dia hebat di ranjang ia hanya pantas menjadi simpanan bukan istri sah. Seorang pria terhormat harus memiliki pasangan yang setara, bantah Nancy. 3 wanita termasuk Nancy adalah anak-anak gadis dari eselon atas yang sengaja dibawa oleh ayah mereka untuk bisa melakukan perjodohan dengan pria mapan yang hadir di pesta. Nancy sendiri adalah anak dari Horizon, dia sangat menyukai Sean sejak pertama kali bertemu Sean saat ayahnya datang ke rumah besar keluarga Sean. Keluarga Sean memiliki pulau mereka sendiri dengan rumah besar dan semua fasilitas di dalamnya. Itu adalah tempat terindah yang pernah Nancy kunjungi. Ia pernah melihat Sean berkuda di halaman rumput sekitar rumah besarnya. Saat itu aura Sean yang dingin dan misterius sudah menggoyahkan hati Nancy, namun ketika ia mengetahui bahwa Sean sudah menikah ia sangat marah hingga membanting semua make-up di meja kamarnya. Selama ini ia rela berkuliah ke luar negeri hanya untuk membuat dirinya pantas menjadi pendampingan masa depan untuk Sean, namun ia tak menyangka begitu kembali dari kuliah dengan gelar master bisnisnya, pria impiannya sudah menjadi milik wanita lain. Nancy menatap Lucy dari atas penuh ancaman, hingga membuat kedua teman di sebelah Nancy tahu betul bahwa gadis itu berada dalam bahaya. Sementara itu di sisi lain kapal, Clark juga menatap kedatangan pasangan itu dengan mata yang merah. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat hingga terdengar gemeretak dari buku-buku jarinya. Acara pesta baru digelar pada malam hari, namun para tamu sudah berdatangan sejak siang. Horizon sudah memberi 1 kamar untuk para tamu dengan fasilitas terbaik sesuai dengan status mereka. Sean dan Lucy tentu saja mendapatkan kamar presiden suite di kapal pesiar ini. Wah, jadi seperti ini cara orang kaya merayakan ulang tahun mereka. Benar-benar luar biasa, puji Lucy begitu masuk ke kamar mereka. Ia membawa baju cukup untuk berlayar selama 2 hari. Ini adalah pengalaman pertama baginya berlibur dengan kapal pesiar. Apakah kamu suka? Tanya Sean sambil memeluk Lucy dari belakang. Gadis itu tengah menatap samudera biru yang luas dari balkon kamarnya. Aku sangat menyukainya, jawab Lucy dengan senyum yang cerah. Sean mencium leher Lucy, masih ada beberapa jam hingga pesta nanti malam dimulai, bagaimana kalau kita menikmati momen indah ini dengan hal yang menyenangkan? Lucy terdiam, wajahnya yang bahagia menjadi cemberut, kapal pesiar ini sangat besar dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Ia sangat ingin berkeliling namun Sean justru menjerat dirinya sekali lagi hanya dengan aktivitas di dalam kamar. Sean, ayolah. Bukankah kamu sudah melakukan hal itu sepanjang hari kemarin? Kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling saja? Tawar Lucy. Sean menggeleng, aku masih lebih suka menghabiskan waktu bersenang-senang denganmu, kata Sean sambil menggendong tubuh Lucy. Dasar lelaki mesum, keluh Lucy. Sean hanya menyeringai sebelum menghempaskan tubuh Lucy ke atas kasur putih yang lebar. Saat hari menjelang malam, Sean dan Lucy sudah bersiap untuk menghadiri pesta. Lucy memilih gaun dari Armani berwarna peach dengan potongan elegan yang memberikan kesan sederhana namun memiliki taburan Swarovski dan juga berlian di bagian dadanya. Sementara Sean mengenakan tuxedo kostum dengan dominan warna hitam yang membuatnya terlihat semakin gagah dan misterius. Dua pasangan itu memasuki venue di bawah tatapan semua orang. Kehadiran Sean dengan cepat menarik banyak pengusaha lain yang ingin menjalin kerjasama dengan pria berbakat yang sudah sangat sukses di usianya yang masih muda. Lucy merasa sangat kikuk saat Sean terus menggandeng tangannya dan berada di tengah pembicaraan bisnis. Ia yang mulai bosan memutuskan pergi untuk mencari makanan penutup. Apakah kamu Lucy? Tanya Nancy menghampiri Lucy yang tengah menaruh kue di piring yang ia bawa. Nancy datang menghampiri Lucy bersama kedua temannya begitu ia melihat gadis itu tak lagi dalam perlindungan Sean. Lucy menatap 3 wanita yang berdiri di depannya, benar, aku Lucy. Kenalkan aku Nancy, anak dari Horizon, kata Nancy sambil mengulurkan tangannya pada Lucy. Oh, jadi kamu putri dari pria yang berulang tahun hari ini. Senang mengenalmu. Apakah kamu sudah selesai mengisi piringmu? Mari kita mencari meja untuk makan, ajak Nancy.
Lucy yang tak menyadari ada aura permusuhan di balik senyum ramah Nancy, ia kemudian mengikuti tiga wanita itu menuju meja bundar dengan 6 kursi yang mengitari meja itu. Ia menyantap kue yang baru saja diambil sambil menunggu acara pesta dimulai. Lucy, sudah berapa lama kamu mengenal Sean? Tanya Nancy tanpa basa-basi, aku tak pernah mendengar Sean pernah menyebut tentang dirimu selama ini. Lucy tertegun, ia yang baru saja menyendok sepotong kue menghentikan gerakan tangannya, kenapa Sean harus menceritakan tentangku dengan wanita ini? Apakah mereka teman? Tapi Sean tidak terlihat seperti pria yang suka berteman dengan lawan jenis, batin Lucy sambil mengamati wajah Nancy. Belum lama, hanya hampir 3 bulan. Nancy dan kedua temannya terkejut dan saling melempar pandang. Mereka tak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu Sean bisa memutuskan untuk menikahi wanita ini. Apakah kamu hamil? Tanya teman Nancy yang merupakan putri dari Menteri Perdagangan. Lucy mengerutkan alisnya, namun beberapa detik kemudian ia paham kenapa gadis itu bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Dia pasti curiga kenapa Lucy bisa menikahi Sean dengan waktu yang sangat cepat. Lucy kemudian tersenyum sarkastik, aku berharap itu segera terjadi, namun Sean mengatakan masih ingin menghabiskan waktu hanya berdua denganku. Ia masih belum ingin perhatianku terbagi untuk hal lain. Nancy mengepalkan tinjunya yang tersembunyi di bawah meja, meski begitu ia tak bisa menyembunyikan sorot matanya yang ganas. Mungkin dia hanya belum yakin bahwa kamu cukup baik untuk mengandung pewarisnya, ejek Nancy, apakah Sean pernah mengajakmu pulang ke rumah keluarga besarnya? Aku masih ingat betul bahwa itu adalah rumah yang indah dengan seluruh pulau pribadi milik mereka. Orang dengan status sepertimu mungkin tak bisa membayangkannya, lanjut Nancy yang sudah merobek fasadnya di depan Lucy. Lucy sedikit terprovokasi dengan perkataan Nancy, ia juga cemburu bahwa gadis ini bahkan sudah mengunjungi rumah besar Sean sebelumnya. Hanya saja ia berusaha untuk tetap tak terlihat kalah di depan wanita yang jelas terlihat iri dengan kehidupan yang ia miliki bersama Sean sekarang. Kalian terserah untuk berspekulasi tentang seperti apa diriku, toh bagaimanapun aku menjelaskan dan membela diri akan percuma untuk orang yang hatinya dipenuhi rasa iri. Kau, Nancy menyalak dan hendak melempar sepotong kue ke arah kepala Lucy, namun sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya hingga rasa sakit itu menyebabkan ia menjatuhkan piring berisi kue itu ke tanah. Jangan pernah berpikir untuk bisa menyakitinya. Ancam Clark. Tiga wanita termasuk Nancy begitu terkejut, Clark adalah pria yang menakutkan dan memiliki status hampir sama tingginya seperti Sean. Mereka tak menyangka bahwa pria ini akan datang untuk melindungi Lucy. Wanita sialan ini, apa yang membuatnya begitu menarik hingga dua pria seperti Sean dan Clark tertarik dengannya? Batin Nancy sambil menggertakkan rahangnya. Lucy berdiri dan memilih pergi begitu saja tanpa menatap Clark. Dia bahkan tak mengucapkan terima kasih atas bantuan Clark. Sikap acuh Lucy membakar hati Clark, pria itu segera menyusul langkah Lucy. Lucy, apakah kamu marah padaku? Kenapa kamu terlihat begitu dingin? Tanya Clark menyusul langkah Lucy. Lucy memang masih menaruh rasa kecewa pada Clark yang tak mengkonfirmasi hubungan mereka saat berita itu tersebar. Jika ia memiliki niat yang baik, dia bisa saja mengirim video konfirmasi melalui media sosial. Lucy sementara itu semakin mempercepat langkahnya, dia tak ingin membuat suaminya salah paham lagi, matanya mengamati sekitar untuk mencari Sean. Clark semakin terbakar amarah ketika Lucy berniat menjauh darinya, ia dengan cepat meraih lengan tangan Lucy dan menghentikan langkahnya. Lucy yang tersentak dan hampir jatuh ke pelukan Clark segera ditarik ke arah lain saat satu tangannya ditarik oleh Sean. Dua pria itu saling mengunci pandang dengan tatapan belati tanpa melepaskan pegangan tangan mereka pada Lucy. Semua orang yang berada di pesta terdiam dan suhu menjadi jatuh ke titik beku begitu melihat dua orang yang berkuasa itu bersitegang. Lepaskan tanganmu dari istriku, kata Sean dingin. Bab 84, Pertarungan Dua Pria Kuat. Clark masih mencengkeram lengan Lucy dengan erat karena gadis itu berusaha melepaskan tangannya. Lucy mengernyit kesakitan dan merasakan pergelangan tangannya hampir patah. Clark, lepaskan, kamu menyakitiku. Clark tersadar bahwa ia sudah menekan terlalu keras pada tangan Lucy, ia kemudian melepaskannya. Sean menatap ke arah pergelangan tangan yang memerah itu. Mata Sean menjadi dingin ketika menatap luka itu, matanya menatap Clark penuh ancaman. Dua pria itu sama-sama mengepalkan tinjunya dan siap untuk pertandingan selanjutnya. Horizon segera berlari menghampiri mereka dengan nafas tuanya yang terengah-engah. Ayolah, ini ulang tahunku, aku bahkan belum meniup lilin.
Mari lupakan perselisihan dan menikmati pesta ulang tahunku, kata Horizon menghampiri mereka. Ia berkeringat dingin saat melerai dua orang yang masih muda namun sudah memberikan getaran menakutkan bahkan untuk ia yang sudah tua. Dia bukan tandingan dua orang ini, jadi dia harus berhati-hati. Lucy kemudian membawa Sean pergi, menyisakan Clark dengan tatapan yang membara. Mari bertemu di dek malam nanti, kata Clark pada Sean. Sean yang baru saja berjalan beberapa langkah menoleh ke belakang, tentu. Lucy sudah bisa mengerti apa yang akan terjadi jika dua orang itu bertemu. Ia tahu Sean kuat dan memiliki ilmu bela diri yang baik, namun dia juga bisa melihat Clark juga bukan lawan yang mudah. Sean, apa yang akan kalian lakukan? Jangan membahayakan dirimu sendiri. Tidak apa, kamu jangan khawatir. Jika seorang pria hanya bisa diam saat istrinya diganggu, maka sebaiknya ia berhenti memakai celana dan menggunakan rok. Lucy terdiam, ia juga sebenarnya tidak mengerti kenapa Clark bersikap sangat aneh dengannya. Mereka tidak dekat dan hanya pernah bertemu beberapa kali, namun tatapan Clark tiap kali melihatnya membuat Lucy tidak nyaman karena merasakan obsesi dari cara pria itu menatap. Tengah malam setelah pesta, Lucy sudah tertidur di kamar. Sean bangkit untuk menuju ke tempat pertemuan yang sudah ia sepakati dengan Clark. Jaga jangan sampai siapapun masuk ke dalam selama aku pergi. Jika ia bangun dan mencariku, suruh ia tetap berada di dalam dan hubungi aku. Titah Sean pada dua penjaga sebelum meninggalkan kamar. Ia berjalan bersama Abel menuju sundek yang biasa digunakan oleh penumpang untuk berjemur. Saat ia tiba di sana, beberapa pria eselon atas sudah bersiap untuk menyaksikan pertandingan antara dua orang yang memiliki status tinggi itu. Horizon hanya mengundang para tamu VVIP pria untuk menyaksikan perkelahian Sean dan Clark. Secara diam-diam mereka bahkan melakukan taruhan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sangat tidak menantang bertanding di sini bukan? Clark menyatukan alisnya, lalu di mana menurutmu kita harus bertarung? Mari kita turunkan sekoci dan berlayar sedikit lebih jauh, kita bertarung di sekoci itu. Siapa saja yang jatuh ke laut dia kalah, juga yang kalah harus berenang menuju kapal pesiar tanpa harus menggunakan sekoci. Semua penonton tercengang, ini pasti akan menjadi pertarungan yang menarik. Mereka berlayar di tengah musim gugur yang dingin, berenang menuju ke kapal pesiar bisa membuatnya terkena hipotermia atau bahkan dimakan ikan hiu. Apalagi yang kalah sudah pasti terluka parah setelah pertarungan, bau darah akan memancing predator laut berdatangan. Tentu, aku harap kamu tak akan menyesali ide bodohmu ini nanti. Sean tersenyum tipis, dia berbalik dan menuju ke tempat sekoci diturunkan. Mereka segera masuk dan mendayung sekoci lebih jauh dari kapal pesiar. Segera lampu sorot kapal pesiar terus menerangi ke arah dua orang itu. Aku sangat penasaran, kenapa kamu tertarik dengan istriku? Katakan yang sebenarnya apakah itu fetis tersembunyi yang kamu miliki untuk mengejar istri orang lain? Ejek Sean. Clark tersenyum acuh, aku terlambat datang untuk menemukannya, namun dia akan menjadi milikku pada akhirnya. Dalam mimpimu, dua pria itu segera berdiri di atas sekoci yang terombang-ambing di tengah lautan. Mereka bukan hanya harus menyeimbangkan diri namun juga harus bertarung satu sama lain. Sean menyerang lebih dulu, ia sudah mendapatkan banyak pelatihan dari Abel yang merupakan mantan pasukan khusus terbaik di angkatannya. Sementara itu Clark juga memiliki keahlian bertarung sejak kecil, sehingga dua pria itu adalah orang yang seimbang dari segi kekuatan. Semua penonton di kapal pesiar memperhatikan penuh semangat dua orang yang berkelahi dengan intens di atas sekoci. Clark melaksanakan tendangan dengan cepat hingga membuat Sean hampir jatuh ke laut, beruntung ia dengan cepat menyeimbangkan dirinya. Sean melakukan loncatan dan mendarat tepat di belakang Clark. Ia memukul punggung Clark dan merobek bajunya. Mata Sean terbelalak saat menatap punggung Clark yang tak memiliki tato kepala serigala di belakangnya. Bukankah kamu keturunan Wolf Grey, kenapa kamu tidak memiliki tato di belakang punggungmu? Tanya Sean heran. Clark yang kesakitan kemudian berbalik. Saat itulah Sean akhirnya tahu bahwa tato itu berada di dada depan Clark. Untuk arah kamu begitu penasaran dengan tanda yang kami miliki. Ejek Clark. 2 tahun lalu, ketika Clark ditetapkan sebagai pemimpin Wolf Grey di masa depan. Ia harus mengubah posisi tato dari yang di belakang punggung menjadi di daerah dadanya. Kakek Clark berpendapat bahwa pemimpin Wolf Grey harus meletakkan kepentingan Wolf Grey tepat di jantung mereka dengan tato di dada itu sebagai pengingat. Aku sedang mencari seseorang, aku rasa kalian harus bersiap.
Karena aku akan membalikkan seluruh organisasi Wolf Grey kalian hanya untuk mencari satu orang itu. Apakah menurutmu aku akan diam saja? Ejek Clark. Dua orang itu kembali bertarung, sesekali saat gelombang besar bergejolak mereka akan terhempas dan jatuh membentur badan Sekoci. Setelah 30 menit pertarungan, baik Sean dan Clark sudah memiliki luka lebam di beberapa tubuh mereka. Mereka memiliki kekuatan yang seimbang, mungkin pertandingan ini hanya akan selesai jika salah satu di antara mereka pingsan karena kelelahan, ucap pria di samping Horizon. Tidak, mari kita lihat sebentar lagi. Aku tidak pernah salah dalam memilih tuan, Sean adalah pria yang tak hanya mengandalkan otot tapi juga otak. Horizon sudah bertaruh banyak untuk kemenangan Sean. Ia bahkan tak goyah ketika banyak temannya memasang lebih banyak taruhan kepada Clark. Mereka tahu betul. Sean baru ditemukan oleh Black Dragon 5 tahun lalu, berbeda dengan Clark yang sudah terbiasa dengan pertempuran sejak ia kecil. Di atas Sekoci, Clark dan Sean masih terengah-engah setelah pertempuran intens mereka. Setelah ini, aku harap kamu cukup tahu malu untuk tak muncul di depan Lucy lagi. Kamu benar-benar parasit yang merepotkan, kami baru saja menikah dan harus memiliki lebih banyak sesi bercinta namun kehadiranmu sedikit mengganggu. Clark menjadi semakin marah setelah mendengar perkataan Sean tentang sesi bercintanya dengan Lucy. Nafasnya menjadi lebih berat karena rasa cemburu di dadanya. Saat Sean melihat tatapan membunuh dari Clark, ia semakin yakin bahwa pria ini tidak menargetkan Lucy karena dendam antara Wolf Grey dan Black Dragon, namun itu terkait tentang hatinya. Sialan, beraninya dia memimpikannya istriku. Maki Sean dalam hatinya. Sean, aku akan membuatmu mati hari ini dan Lucy akan menjadi milikku seutuhnya, batin Clark dengan mengepalkan tinjunya. Dua pria itu kembali saling menyerang namun fokus Clark mulai kabur karena rasa cemburu yang baru saja ditanamkan oleh Sean. Saat ia linglung, Sean dengan cepat menendang Clark dan membuatnya jatuh ke laut. Kamu kalah. Dasar pecundang. Hina Sean dengan senyum kemenangan sambil berdiri di atas Sekoci. Clark meninju laut begitu mengetahui kekalahannya. Meski ia bisa berenang kembali menuju Sekoci tapi ia masih memiliki harga diri untuk tidak mengingkari kesepakatan. Jadi ia hanya bisa menatap Sean penuh kebencian ketika pria itu mulai mendayung Sekoci menjauh darinya. Bab 85, Membius Sean. Horizon bersorak gembira sementara banyak teman lainnya memiliki wajah kehilangan sejumlah besar uang. Kalian sudah mengenalku dengan baik, seharusnya kalian sudah tahu bahwa aku tak pernah berada di pihak yang kalah, ejek Horizon. Saat Sean sudah naik kembali ke kapal pesiar, ia menatap Clark yang masih berenang di tengah perairan yang dingin. Beberapa hewan buas yang mencium darah dari lukanya mulai berdatangan. Sialan. Pekik Clark saat ia merasakan bahaya mulai mengintai dari dalam perairan. Ia tak bisa berbuat banyak selain mempercepat berenang. Ia tak boleh lengah atau akan terkena hipotermia dan bahkan bisa berakhir menjadi makanan hiu. Sean kembali ke kamar, ia melihat Lucy masih tertidur dengan lelap. Kamar suite ini kedap suara, jadi ia tak mendengar suara teriakan beberapa orang yang bersorak ketika Sean dan Clark bertarung. Sean pergi mandi kemudian menerapkan beberapa salep ke wajahnya yang memar sebelum pergi menyusul Lucy tidur saat pukul 3 pagi. Saat bangun di pagi hari Lucy terkejut dengan banyaknya luka lebam yang ada di tubuh Sean. Apakah aku memukuli Sean dalam tidurku? Gumam Lucy begitu terbangun, namun beberapa detik kemudian ia teringat bahwa Sean semalam memiliki janji untuk bertemu dengan Clark. Jadi mereka berkelahi pada akhirnya. Lucy menghela nafas sebelum pergi menuju refrigerator untuk mengambil es batu. Ia membungkus es batu itu dengan handuk kemudian mengompres pipi Sean yang lebam. Sengatan dingin itu membuat Sean terbangun. Aku sudah mengoleskan salep luka kemarin, kamu tidak perlu khawatir, kata Sean dengan suaranya yang serak. Aku tidak percaya bahwa kamu dihajar habis-habisan, ejek Lucy. Sean menatap Lucy dengan wajah cemberut, apa kamu meremehkan kemampuanku? Aku bahkan tak yakin apakah Clark masih memiliki kaki utuh untuk berjalan. Hiu mungkin sudah menyantap satu kakinya sebagai makan malam kemarin. Lucy tidak bisa menahan tawa saat melihat wajah cemberut Sean. Ia mencium bibir Sean yang masih memiliki luka robek di sudut dengan sangat lembut. Ini semua salahku sehingga kamu harus terluka seperti ini. Jika kamu menyadarinya, maka lain kali menjauhlah dari pria lain. Atau aku akan mematahkan kaki mereka. Kurasa setelah kamu mengumumkan berita tentang pernikahan kita, tak akan ada pria yang berani menoleh padaku.
Mereka tak cukup pantas untuk bersaing denganmu dan aku juga tak akan melirik siapapun saat aku memiliki yang terbaik di sisiku. Sean tersenyum bangga, bagus, ternyata kamu tidak sebodoh yang aku kira. Lucy menyipitkan matanya penuh ancaman saat Sean mengatakan, bodoh. Dua orang itu tinggal sepanjang hari di dalam kamar hanya untuk melihat film dan mandi di kolam jacuzzi yang berada di kamar itu. Sean masih menderita beberapa nyeri, jadi Lucy merasa sedikit lega karena dibebaskan dengan aktivitas ranjang. Di tempat lain, Clark tengah bertemu dengan Nancy di longe. Sama seperti Sean, ia memiliki beberapa memar di wajah dan beberapa anggota tubuh lain. Ia berjalan sedikit terpincang karena goresan gigitan hiu sesaat sebelum ia berhasil naik ke kapal pesiar. Kamu sangat mengerikan Tuan Clark, kata Nancy saat melihat penampilan Clark. Clark menahan diri, meski ia sangat terhina dengan perkataan wanita ini namun ia masih membutuhkannya untuk kerja sama. Aku yakin kita sebenarnya memiliki tujuan yang sama, apakah kamu tidak ingin bekerja sama denganku? Nancy tertawa mencibir, kamu adalah musuh Sean, jika aku bekerja sama denganmu bukankah itu sama saja kamu mendorongku agar semakin dibenci oleh Sean? Clark menuang wine ke dalam gelas dan mengguncangnya dengan anggun, sayang sekali, sepertinya aku datang pada orang yang salah. Baiklah kalau begitu aku yakin masih ada banyak wanita lain yang bersedia untuk bekerja sama denganku untuk membuat dua orang itu berpisah, kata Clark sambil menepuk pahanya sebelum berdiri. Tunggu, katakan apa rencanamu. Clark kembali duduk dengan senyum puas. Ia mulai membicarakan rencana kerja sama yang akan mereka eksekusi malam ini. Bubuhi minuman Sean dengan obat ini pada pesta malam nanti. Ini adalah obat yang sangat kuat dan menyebabkan halusinasi untuk yang meminumnya. Suruh dua temanmu untuk menahan Lucy. Kemudian kamu bisa datang dan melemparkan diri pada Sean yang sudah tak sadar dan tidurlah dengannya, dia tak akan menyadari bahwa itu kamu. Setelah itu aku akan membawa banyak orang untuk datang memergoki kalian. Lucy akan kecewa dan Sean akan sangat malu jika tak menikahimu nanti. Mendengar penjelasan Clark, wajah Nancy menjadi cerah. Dua orang itu akhirnya mencapai kesepakatan dengan mendentingkan gelas wine mereka. Pada malam hari adalah acara pesta kedua, Horizon membuat pesta 2 hari 2 malam di kapal pesiar ini. Untuk malam terakhir sebelum besok kembali berlabuh, Horizon membuat pesta dengan tema kasino. Para pria kaya suka menghambur-hamburkan uang. Sean datang bersama Lucy, ia menggunakan gaun sederhana malam ini. Sebenarnya para wanita memiliki pesta lain bersama istri Horizon namun Lucy tak akrab dengan mereka jadi lebih memilih mengikuti Sean ke meja judi. Sean menang hampir sepanjang putaran, ia tampak bersenang-senang bersama pria lain. Bahkan meski beberapa orang kehilangan banyak uang, mereka adalah pria kaya menganggap itu bukan hal besar dan tetap memiliki senyum mengembang di wajah mereka. Teman Nancy datang menghampiri Lucy, hai Lucy, mari bergabung dengan pesta kami di atap. Ada banyak permainan dan ikan laut yang kami bakar, ajak Wendy yang merupakan putri menteri perdagangan. Lucy berpikir sejenak, ia menatap ke arah Sean di sebelahnya. Pergilah, kamu pasti lapar setelah menemaniku dari tadi. Aku akan menjemputmu begitu selesai satu putaran. Baiklah. Lucy mengikuti langkah Wendy menuju pesta para wanita diadakan. Ia agak canggung untuk berbaur, jadi dia hanya duduk di kursi mengamati para wanita yang sedang melakukan permainan game dan menari. Wendy dan satu temannya memperlakukan dirinya dengan baik, mereka menemani Lucy dan mengisi piring Lucy dengan banyak seafood bakar. Aku tidak melihat Nancy, tanya Lucy pada Wendy. Dia di kamarnya sedang tidak enak badan. Di tempat para laki-laki berkumpul, Sean mendapatkan satu gelas koktail di mejanya. Pria itu menyesap minuman berwarna biru laut itu dalam sekali teguk. Beberapa saat kemudian Sean merasakan kepalanya mulai terasa berat dan tidak lagi fokus. Kenapa aku merasa begitu panas? Batin Sean, ia mulai curiga pada rasa aneh di tubuhnya. Dia hanya minum koktail dengan alkohol rendah. Tidak mungkin jika ia mabuk hanya dengan minum satu gelas. Perasaan tak nyaman mulai merayapi tubuh Sean, ia mulai menginginkan hal lain ketika gairahnya sudah tak terkendalikan. Tidak, aku harus bangkit untuk mencari Lucy. Sean berjalan terhuyung menuju kamarnya dan Lucy, matanya mulai kabur dan ia tak bisa melihat dengan jelas. Ketika ia menuju ke kamarnya dia mengetuk dengan perasaan yang semakin gelisah. Seorang wanita dengan gaun malam seksi membuka pintu, senyum lebar mengembang di wajahnya. Lucy, syukurlah kamu ada di kamar. Sean masuk, ia mulai terengah-engah dan hasrat di tubuhnya terasa sangat menyiksa dirinya.
Tanpa Sean sadari sosok pria yang berdiri di sudut lorong tengah tersenyum puas ketika melihat Sean berhasil masuk ke dalam jebakannya. Di dalam kamar Sean melepas mantelnya dengan kasar, ia menghampiri wanita di depannya dengan tatapan lapar. Dia menarik pinggang wanita itu mendekat ke arahnya. Sean, apa kamu merindukanku? Sean mengernyitkan alisnya, meski ia memiliki pandangan yang kabur tapi dia masih ingat bahwa ini bukan suara Lucy. Siapa kau? Tanya Sean setelah menghempaskan wanita itu dari pelukannya, panggilkan istriku cepat. Nancy mendekati Sean, ia membuka bajunya dan menampakkan tubuh indahnya tanpa satu benang pun yang menutupinya. Sean, aku bisa memuaskanmu lebih dari Lucy. Apakah kamu yang menaruh obat pada minumanku? Benar, aku sangat menyukaimu selama ini Sean. Sudah lama sekali aku ingin menjadi wanitamu. Sean sangat marah, dia ingin mencekik wanita di depannya, namun sentuhan kulit itu membuat ia semakin tak bisa menahan diri. Kamu menginginkannya bukan? Tanya Nancy sambil terus mendekati Sean yang terlihat putus asa. Bab 86, Hukuman untuk Nancy. Di tempat para wanita berpesta, Lucy mulai merasa ada yang aneh. Dua teman Nancy bertindak sangat mencurigakan, mereka berdua bahkan terus mengikuti Lucy kemanapun dia pergi bahkan ketika ia ingin ke toilet. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini, batin Lucy. Ia mulai memikirkan Sean, Nancy pasti merencanakan hal buruk. Sangat aneh ketika ia tiba-tiba sakit dan dua temannya terus mengikuti Lucy. Sikap baik mereka bertolak belakang dengan kemarin ketika mereka menanyai tentang berapa lama Lucy mengenal Sean. Ada yang aneh, aku tidak bisa tinggal diam dan menjadi orang bodoh yang tak tahu apa-apa, batin Lucy ketika ia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Lucy berdiri dari tempat duduknya, aku harus kembali, kata Lucy pada Wendy. Tidak, tunggulah sebentar lagi. Setelah ini akan ada pesta kembang api yang indah. Aku merasa sangat lelah, jadi aku harus segera kembali ke kamar. Lucy tunggu. Bagaimana kalau kita pergi ke area spa? Kamu bisa mengisi ulang energimu di sana, kata Wendy sambil menahan pergelangan tangan Lucy. Lucy semakin yakin bahwa sesuatu pasti sudah terjadi, ia segera menghempaskan tangan Wendy darinya. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Wendy tercengang, wajahnya menjadi pucat saat Lucy mulai menatap curiga padanya. Apa maksudmu? Kami hanya ingin berteman denganmu. Lucy bisa membaca wajah gugup mereka yang membuat ia semakin yakin bahwa dua wanita ini telah menyembunyikan sesuatu darinya. Ingatlah, kalian sudah menggali kubur untuk diri kalian sendiri jika mengatur skema jahat untuk Sean. Ancam Lucy. Ia segera pergi menuju kasino, tapi dia tak menemukan Sean di sana. Ia berlari menuju kamarnya secepat yang ia bisa, hingga ia harus melepas sepatu hak tingginya, namun dia tersentak saat menyadari banyak orang mulai berkumpul di depan kamarnya. Perasaan buruk mulai menjalar di hatinya, kakinya melangkah dengan goyah. Ia bisa melihat orang-orang menatap ke arahnya dengan aneh. Saat ia menyibak kerumunan dan masuk ke kamar, Lucy sangat terkejut dengan kehadiran Horizon dan juga dua pria lainnya. Baju depan Sean terkoyak, ia terlihat begitu tersiksa, namun ada sosok lain yang meringkuk dengan mulut tersumpal dengan tangan dan kakinya yang terikat. Tubuhnya yang telanjang segera ditutupi selimut oleh Horizon. Pria yang berulang tahun kemarin terlihat sangat frustrasi saat melihat hal memalukan yang menjadi hadiah buruk di ulang tahunnya. Bawa anakmu keluar. Pastikan dia tak menunjukkan hidungnya lagi di depanku. Kirim segera ia pergi jauh, aku lebih suka tidak menghirup udara yang sama dengan wanita sepertinya. Maki Sean. Terima kasih Sean, aku akan memastikan Nancy menerima pelajarannya. Kamu tak akan melihatnya lagi di masa depan. Horizon dengan wajahnya yang malu segera menyeret Nancy yang terbungkus selimut dengan kedua anak buahnya. Sean membanting pintu hingga membuat banyak orang yang menyaksikan ketakutan. Apa yang terjadi Sean? Dia mencoba membiusku, saat aku menyadari dia bukan kamu. Aku mengikatnya dan segera menelepon Horizon untuk mengambil anaknya. Lucy bernafas lega, setidaknya Sean berhasil keluar dari perangkap mereka. Ia tak bisa membayangkan jika Sean tidak bisa menjaga kewarasannya, maka Nancy akan mencapai apa yang ia inginkan. Lucy, tolong aku. Tubuhku sangat tersiksa, keluh Sean. Lucy menatap pria di depannya yang terlihat gelisah, wajahnya memerah dan keringat tipis keluar dari keningnya. Tunggu, aku akan meminta Abel untuk memanggil dokter. Tidak, bahkan jika aku meminum obat dokter, masih butuh waktu untuk efek obatnya berhasil. Hanya kamu yang bisa membantuku Lucy, pinta Sean. Lucy menelan salivanya, ia tahu betul apa yang dimaksud Sean.
Tanpa menunggu jawaban Lucy, Sean mengangkat tubuh Lucy dengan mudah dari lantai, efek obat bius membuat Sean semakin liar dan dominan. Beberapa jam kemudian, helikopter mendarat di kapal pesiar untuk membawa Sean dan Lucy kembali ke Pantos. Seorang dokter obigen perempuan dan juga dokter laki-laki sudah menunggu dua pasangan itu di penthouse. Lucy menderita beberapa lecet di organ kewanitaan, ia bahkan butuh usaha keras untuk bisa berjalan dengan kedua kakinya. Milik Sean di sisi lain menjadi bengkak dan lecet di setiap sisi. Dokter mengatakan mereka harus beristirahat dari kegiatan intim setidaknya selama 2 minggu. Abel menahan tawa dengan menggigit bibir bawahnya saat mendengarkan penjelasan dokter pada Sean. Dia tak menyangka akan melihat Sean yang kejam berakhir dengan dokter obigen akibat kegiatan seksual. Di tempat lain begitu kapal pesiar mendarat, Horizon sangat marah hingga tak mampu mengantarkan para tamunya pulang. Ia masih berada di kamar dengan Nancy dan istrinya. Gadis itu menderita beberapa tamparan di wajahnya yang ia peroleh dari tangan Horizon sendiri. "Ayah, tolong jangan kirim aku ke luar negeri lagi," pinta Nancy dengan derai air mata. Horizon masih memiliki tatapan dingin di matanya, "Kamu memalukan. Aku tak menyangka akan dipermalukan di depan banyak orang ketika putriku melemparkan dirinya pada pria yang sudah menikah. Ayah, Sean selalu menjadi milikku. Aku tidak bisa membiarkan ia menjadi milik orang lain. Aku akan melakukan apa saja untuk membuat ia menjadi milikku." "Diam. Aku tidak menyangka akan membesarkan putri yang bodoh sepertimu. Kenapa kamu bahkan belum menyadari kesalahanmu? Dia adalah Sean dari Valley Corp yang tidak bisa kamu jangkau hanya jika kamu menginginkannya. Cukup beruntung ia hanya menuntut dirimu untuk pergi ke luar negeri. Selama ini aku tidak pernah melihat ia begitu murah hati pada orang yang menjebaknya." Nancy semakin tak terkendali, ia menangis dengan kencang dalam pelukan ibunya. "Bu, tolong aku. Jangan biarkan ayah mengirimku ke luar negeri. Aku adalah putrimu yang tersayangkan." Rengek Nancy. Ia tak bisa pergi lagi, Lucy mungkin sudah hidup bahagia dengan melahirkan anak Sean ketika ia kembali nanti. "Dengarkan ayahmu, pergilah untuk sementara. Saat Sean mulai melupakan amarahnya, kami akan meminta agar kamu bisa dipulangkan kembali." Nancy mengentakkan kakinya dengan marah saat ibunya bahkan tidak bisa membantunya. Nancy langsung dikirim ke luar negeri begitu kapal pesiar itu mendarat. Setelah kepergian anaknya, istri Horizon terus menangis di dalam mobil setelah dari bandara. "Sayang, kenapa kamu sangat kejam mengirim Nancy ke luar negeri? Setidaknya kamu harus mencoba meminta maaf pada Sean," keluh istrinya. "Jika wanita lain membiusku dan melemparkan dirinya padaku, apakah kamu masih memiliki kesabaran untuk memaafkannya?" tanya balik Horizon dengan sarkastik. Istrinya langsung terdiam, sebagai istri ia tak akan menerimanya. Dia bahkan akan merusak wajah wanita yang berani mendambakan suaminya dengan cara kotor. "Aku tidak sanggup menanggung kemarahan Sean. Lagi pula, Nancy perlu mempelajari pelajarannya kali ini, ia sudah terlalu dimanjakan." Bab 87, Perceraian Catherine. Pagi hari berikutnya Sean dan Lucy berangkat ke kantor bersama tanpa harus menyembunyikan status dirinya lagi. Mereka menaiki mobil Rolls-Royce edisi terbaru dan berhenti tepat di depan gedung kantor. Sean membawa Lucy ke kantor tanpa melepaskan pegangan tangan mereka. Saat ia sampai di divisi desain, banyak pegawai lain yang menundukkan kepala dengan wajah yang pucat. Lucy mencibir di dalam hatinya, beberapa hari lalu mereka masih menatap wajah Lucy dengan tatapan penuh penghinaan, namun mereka kini bahkan tak berani mengangkat kepala mereka di depan Lucy. "Sean, aku rasa kita sedikit kelebihan pegawai pada divisi ini," kata Lucy sambil menatap dua pegawai yang pernah mengejeknya di kamar mandi beberapa hari yang lalu. Wajah dua pegawai itu menjadi pucat pasi, punggung mereka bahkan mulai basah oleh keringat dingin. Mereka tak menyangka akan ada plot twist di mana Lucy justru istri dari Sean dan ibu pimpinan Valley Corp. Mereka mengutuk kebodohan otaknya sendiri. Seharusnya dari cara Sean pernah membantu Lucy dengan mengeluarkan 3 orang sekaligus ketika desain Lucy dirusak, mereka seharusnya tahu bahwa Lucy memiliki arti lain untuk bos mereka. Sean tahu bahwa Lucy sedang membidik seseorang yang sudah menyinggungnya. Ia selama ini selalu menjaga profil rendah diri, jadi Sean yakin bahwa ada oknum yang sudah menyakiti hati Lucy sehingga ia harus menggunakan statusnya sebagai istri bos. "Lakukan apapun yang kamu mau. Kamu adalah pemilik semua keputusan di perusahaan ini sekarang." Lucy tersenyum puas, setelah itu ia menatap tajam ke meja dua wanita itu. "Kemasi barang kalian dan pergi, aku tahu betul kalian tak pernah bekerja dengan benar.
Dua karyawan itu gemetaran, dan wajah mereka menjadi putus asa. Tolong, maafkan kami. Mulai sekarang aku akan mempelajari kesalahan dan memperbaiki diri dengan lebih baik lagi, pinta salah satu wanita itu sambil memohon belas kasihan Lucy. Jangan pecat kami, tak masalah jika gaji kami dipotong tapi berikan kami kesempatan lagi, sahut temannya. Mereka sudah mendengar banyak ketika Sean mengeluarkan Gaby, Anita dan Damian. Tiga orang itu hingga kini berakhir menjadi pekerja kasar karena kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Lucy masih berdiri diam, saat ia melihat wajah ketakutan dua orang itu. Dia merasa sudah cukup untuk memberi mereka pelajaran. Baiklah, hanya kali ini. Tak akan ada lagi kesempatan kedua. Terima kasih, kami akan mengingatnya dengan baik dan bekerja dengan giat tanpa harus bergosip lagi mulai sekarang. Terima kasih banyak Nyonya Lucy, kata dua orang itu dengan wajah yang lega. Sean meraih bahu Lucy dan mengajaknya masuk ke kantornya, bukankah kamu terlalu baik dengan melepaskan mereka begitu saja? Terkadang mereka yang dimaafkan dan mendapatkan kesempatan lagi akan menjadi orang setia di masa depan. Berjudi dengan hati orang tidak banyak menguntungkan sayang, kata Sean memperingatkan Lucy. Iya, aku tahu itu. Omong-omong kenapa kamu membawaku ke kantormu? Aku harus kembali ke meja kerjaku. Sean tersenyum, ia memeluk Lucy dari belakang dan menyandarkan kepalanya di bahu kanan Lucy. Mulai sekarang meja kerjamu akan berada di sini juga, aku akan menyuruh mereka untuk meletakkan meja kerjamu di samping mejaku. Lucy menghela nafas, bukankah ini terlalu berlebihan? Kamu terlihat jelas sedang menyalahgunakan kekuasaan. Para pegawai pasti akan berkata buruk lagi. Aku adalah bosnya di sini. Jika ada yang tak suka dengan apa yang aku lakukan, mereka selalu bisa meninggalkan pekerjaan kapan saja. Lucy menggelengkan kepalanya sambil mendecakkan lidah, aku selalu kalah berdebat denganmu. Kalen sedang berada di kantornya ketika sekretarisnya membawakan surat dari pengadilan. Ia membukanya, matanya berubah menjadi badai dalam sekejap ketika mengetahui bahwa itu adalah surat panggilan sidang pertama untuk perceraian mereka. Lelucon apa ini Catherine? Maki Kalen sambil membanting asbak. Dia meraih kunci mobil untuk berkendara menuju kantor Catherine. Saat ia sampai di sana, dia menerobos kantor Catherine tanpa mengetuk pintu. Catherine yang duduk di meja kerjanya, sempat melirik Kalen sesaat sebelum kembali menatap pada dokumen di mejanya. Memperlakukan pria itu dengan acuh tak acuh. Apakah kamu serius ingin bercerai? Tanya Kalen sambil melempar surat panggilan dari pengadilan. Tentu, lagi pula tak ada lagi yang bisa dipertahankan dari hubungan kita. Kalen tertawa sinis, jadi apakah kamu sudah siap untuk kehilangan penyokong besar pada bisnis keluargamu? Kamu akan bangkrut dalam hitungan jam begitu aku menarik semua investasiku. Ejek Kalen. Catherine tetap duduk dengan tenang, aku akan menggunakan uang pembagian harta dari perceraian kita untuk menyelamatkan arus kas perusahaanku, jawab Catherine dingin. Aku tak akan mengeluarkan sepeser pun untuk itu, karena aku tak akan menceraikanmu. Kamu tidak bisa mempertahankan dua wanita sekaligus Kalen, aku juga sudah tak berminat menjadi istrimu. Kamu bisa melihatnya beberapa hari lagi, bahwa kita akan tetap bercerai. Kalen mengepalkan tinjunya, dulu ia sudah melakukan banyak hal untuk bisa menikahi Catherine wanita pertama yang ia cintai. Selama 5 tahun pernikahan, dia sudah melakukan segalanya namun Catherine tak pernah membalas cintanya. Jonathan masih tak tergoyahkan di hati Catherine bahkan ketika ia sudah menjadi tanah. Hal itu membuat Kalen mencari wanita lain yang bisa menghiburnya. Dia tak pernah mencintai Yvette, Catherine selalu menjadi cinta untuknya. Kini setelah gadis itu memutuskan untuk bercerai, dia tak bisa membayangkan jika Catherine nanti akhirnya menikah dengan pria lain dan melahirkan anak untuk pria itu. Mari kita lihat siapa yang akan menang nanti, kata Kalen sebelum pergi. Catherine tak bergeming, ia justru menaikkan sudut bibirnya. 3 hari kemudian adalah sidang perceraian Kalen dan Catherine. Setelah proses mediasi yang gagal, Kalen tetap bersikukuh tak ingin bercerai dan Catherine justru sebaliknya sehingga tak ada titik temu. Pengadilan akhirnya mengambil alih keputusan itu, dengan mendengar pendapat kedua belah pihak dan juga alasan gugatan perceraian. Kalen sangat terkejut ketika Catherine sudah menyiapkan bukti perselingkuhan dirinya dengan Yvette hingga membuat pengadilan mengabulkan gugatan itu bahkan Kalen harus membayar sejumlah tunjangan yang besar untuk Catherine. Jadi kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik rupanya. Ejek Kalen begitu sidang selesai. Ia menahan amarah yang membara jauh di dalam hatinya.
Dia tak menyangka Catherine berhasil membujuk IVT untuk membodohi dirinya dan mengirim bukti perselingkuhan mereka. Tentu, aku harus segera lepas denganmu sebelum mendapatkan penyakit kelamin dari kehidupan bebasmu itu. Ejek Catherine. Kalen melayangkan telapak tangannya namun dihentikan oleh cengkeraman tangan Catherine. Aku bukan wanita lemah yang seperti kamu kira, jangan berusaha meletakkan tanganmu padaku lagi. Catherine memelototi tajam ke arah Kalen sebelum menghempaskan tangan pria itu dan melenggang pergi. Kalen menatap punggung Catherine, ia merasakan hatinya menjadi kosong dalam sekejap. Bab 88, diselamatkan Dani. Malam hari Kalen pergi ke bar untuk menghilangkan kekesalan di dalam hatinya. Ia duduk di sebuah kursi lantai 2 sambil mengamati orang yang sedang menari di lantai bawah. Banyak wanita cantik di sana, namun ia tak bisa menemukan yang bisa membuat mereka lebih menarik dari Catherine. Sialan, aku harus melakukan sesuatu untuk memberi wanita itu pelajaran. Maki Kalen sambil menenggak segelas vodka. Ia segera menelepon IVT bagaimanapun wanita itu sudah bekerja sama dengan Catherine untuk mengirimkan bukti tentang perselingkuhan mereka. IVT datang ke bar dalam waktu kurang dari 30 menit. Ia mengenakan gaun mini dengan pahanya yang terekspos dengan jelas. Kalen, apakah kamu membutuhkan aku untuk menghiburmu? Rayu IVT begitu datang. Ia sudah mendengar berita perceraian Kalen dan Catherine. Ia seperti berada di awan 9 sekarang setelah posisi istri Kalen akan segera menjadi miliknya. Pria itu menatap acuh ke arah IVT, dia tidak terpikat lagi dengan cara wanita ini merayunya. Apakah kamu yang memberikan Catherine bukti perselingkuhan? IVT terdiam, ia menjadi gugup begitu Kalen menyinggung hal itu. Aku hanya ingin membantumu menyingkirkan dia. Bukankah kamu membencinya selama ini? Oh iya, apakah aku pernah mengatakan padamu jika aku membencinya? Dia adalah satu-satunya wanita yang aku cintai, bagaimana mungkin aku membencinya? IVT berdiri dengan gemetar, ia mengepalakan tinjunya hingga kuku di jarinya merobek telapak tangannya. Dia tak menyangka bahwa Kalen akan murka akibat dirinya yang sudah membantu Catherine. Kalen, aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwa kamu akan sangat marah karena hal ini. Kalen tak bergeming, ia tetap mengarahkan pandangan mata yang dingin pada IVT. Mulai sekarang jangan muncul lagi di hadapanku. Aku akan menarik semua properti yang pernah kuberikan padamu. Pupil mata IVT melebar, wajah bersalahnya berubah menjadi kebencian dalam sekejap. Kalen, kamu tidak harus begitu kejam, ingatlah bahwa aku tidak bisa memiliki anak lagi di masa depan karena perbuatan mantan istrimu, tak hanya itu kamu bahkan dengan kejam menjebakku untuk tidur dengan pria asing. Di mana rasa bersalahmu? Apakah aku tidak pernah berarti untukmu? IVT sudah merobek fasad dirinya yang lemah lembut, dia sangat marah saat Kalen berniat membuangnya begitu saja. IVT, kamu tidak dalam kondisi bisa berdebat denganku. Justru karena kamu tidak bisa lagi memiliki anak, aku memilih melepaskanmu begitu saja alih-alih memberimu pelajaran karena mengkhianatiku. Kalen berdiri dan pergi meninggal IVT yang masih berdiri dengan wajahnya yang rumit. Dia tak hanya kehilangannya Kalen tapi juga semua fasilitas dari pria itu. Ia mengepalkan tinjunya dengan marah. Catherine, kamu menikmatinya tunjangan perceraian begitu saja sementara aku harus kehilangan semuanya. Aku akan membalasmu. Catherine baru saja berjalan-jalan di sekitar kompleks rumahnya saat tiba-tiba ia dicegat oleh 3 orang pria dengan wajah yang menakutkan. Mereka tak hanya bertato tapi juga memiliki indik di hidung dan bibirnya. Catherine ketakutan, ia berusaha untuk berbalik namun satu orang dari mereka menghadang dari belakang. Apa yang kalian inginkan? Kami diminta untuk memberimu pelajaran, dimulai dengan merusak wajahmu dan bermain-main denganmu malam ini, jawab salah satu pria itu. Catherine gemetar ketakutan, bahkan telapak tangannya penuh keringat dingin. Berapa banyak yang kalian dapatkan? Aku akan membayar 2 kali lipat asal kalian melepaskanku, tawar Catherine. 3 pria itu tak bergeming, omong kosong, wanita itu mengatakan bahwa kamu hanya orang miskin. Dia sudah mengatakan pada kami untuk tak terpikat dengan tawaran darimu. Wanita, siapa wanita itu? Dialah yang omong kosong. Aku punya banyak uang untuk membayar kalian lebih banyak. Diam. 2 pria lain segera menarik Catherine ke sudut taman yang gelap. Di sana mereka sudah menghunuskan belati tajam tepat di wajah Catherine. Mereka sengaja mempermainkan ketakutan wanita itu dengan menggesek belati dingin itu ke permukaan pipi wajah Catherine. Kumohon jangan lukai aku, pinta Catherine dengan air mata yang mulai keluar. 3 pria itu semakin puas melihat ketidakberdayaan di wajah Catherine.
Kaki Catherine semakin lemas, dia hampir ambruk ke tanah, tapi pimpinan itu mencengkeram dengan erat satu telapak tangannya di kedua pipi Catherine. Wajah Catherine terasa sangat sakit, bahkan ia tak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Saat Catherine sudah yakin bahwa ia tak akan bisa lepas dari neraka yang akan datang. Sosok pria menggunakan jaket hitam dan masker yang menutupi mulut dan hidungnya datang dengan tendangan keras untuk pria yang sudah mencengkeram wajah Catherine. Saat telapak tangan pria itu lepas, tubuh Catherine ambruk ke lantai, dengan matanya yang berkabut ia menyaksikan lelaki misterius itu menghajar 3 orang penjahat tadi dengan sangat ahli. Bahkan mereka tak sempat membalasnya sedikit pun. Kurang dari 5 menit mereka sudah terkapar di lantai dengan luka parah dan tak sadarkan diri. Pria itu menatap Catherine untuk beberapa saat sebelum melangkah pergi. "Dadani, apa itu kamu?" Lelaki yang sudah melangkah pergi itu menghentikan langkahnya sejenak, sebelum akhirnya ia memutuskan pergi tanpa menoleh. Catherine segera bangkit dari lantai dan berlari pergi. Begitu ia sampai di halaman rumahnya, dia menatap ayahnya yang tengah duduk di bangku taman. "Ayah, aku rasa sudah melihat Dani baru saja dan dia masih hidup," kata Catherine dengan tubuh yang masih gemetar. "Apa kamu yakin?" "Aku sangat yakin itu dia. Ayah, jika ia tetap hidup bukankah akan sangat membahayakan untuk kita? Dia pasti tahu bahwa ayah yang sudah menyabotase rem mobilnya saat itu. Dani bisa saja berbalik untuk menjadi saksi di pihak lawan." Jemari ayah Catherine gemetar saat ia menyentuh gelas tehnya. Ia tahu betul bahwa penggugat sudah menahan 3 penjahat yang disewa Dani. Hanya butuh satu kata dari mulut mereka untuk mengatakan nama, Dani, dan jelas berikutnya penyelidikan akan mengerah pada mereka. Ayah Catherine sudah menyelidiki bahwa penggugat yang merupakan saudara Jonathan adalah Sean dari Valley Corp. Jelas dia bukan pria yang mudah ditangani. "Jangan khawatir, aku akan menyewa pembunuh bayaran untuk membereskan Dani. Dia tak akan bisa lepas dari kematian kali ini." Di sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari rumah mereka, Dani tersenyum kecut saat mendengarkan percakapan ayah dan anak itu dari alat penyadap yang sempat ia masukkan ke dalam tas Catherine saat ia bertarung tadi. "Sudah kukatakan, bahwa tak ada yang menghargaimu di rumah itu. Untuk apa kamu menyia-nyiakan kesetiaan pada mereka?" ejek Abel. Semula dia yakin Dani masih goyah setelah melihat beberapa video berita yang memperlihatkan wajah putus asa Catherine ketika proses pencarian dirinya. Abel sengaja membuat Dani melihat wajah asli keluarga majikannya itu, kebetulan ia mendapatkan kabar bahwa IVT membidik Catherine dengan menyewa penjahat jalanan. Abel memberitahu Dani untuk menolong Catherine dan melihat reaksi wanita itu setelah curiga bahwa dia masih hidup. Bab 89, Sidang Pertama Pembalikan Kasus. Hari persidangan pembalikan kasus tiba. Sean sebagai orang yang mengajukan sidang ulang hadir bersama Abel. Ia sudah menyewa Maxwell yang merupakan pengacara hebat. Jadi Sean hanya duduk dengan kaki tersilang di kursi penonton dengan wajah yang santai. Catherine juga datang dengan kacamata hitam dan duduk di kursi paling belakang. Ia tak menyangka akan menemukan Kalen dengan penyamarannya menggunakan masker dan kacamata hitam sedang duduk di kursi belakang pada baris bangku lain. Abel yang sudah menyadari kehadiran mereka membisikkan informasinya ke telinga Sean, "Mantanmu yang sudah menjadi janda datang kemari untuk melihat proses pengadilan, mereka ada di kursi paling belakang." Sean menatap tajam ke arah Abel di sebelahnya. Ia marah ketika Abel sengaja menambahkan kata mantan yang sudah menjadi janda pada Sean. Abel menyeringai, ia tahu Sean marah namun dia hanya membalas tatapan tajam Sean dengan senyum. Sidang segera dimulai, semua berjalan lancar hingga saat Maxwell mulai maju dengan memaparkan semua bukti yang ia miliki dari kecacatan kasus Jonathan. "Aku rasa sidang 5 tahun lalu cacat dalam banyak poin, tidak hanya sidang hanya berlangsung sekali namun hakim bahkan tak membiarkan terdakwa untuk mengajukan keberatan," terang Maxwell mulai memaparkan hasil penyelidikannya. Wajah hakim yang sekarang duduk sebagai tergugat menjadi pucat. Dia dulu menerima banyak uang suap dari ayah Catherine untuk membuat sidang Jonathan berlangsung dengan cepat dan mendapatkan hukuman yang berat. Tak pernah terpikir olehnya, bahwa pria itu memiliki saudara lain yang bisa menuntutnya di kemudian hari. Penyelidikan tidak dilakukan dengan benar, aku bahkan sudah melakukan pemeriksaan bahwa hasil sperma Jonathan yang berada di alat kelamin korban ketika itu adalah palsu. Korban dirawat di rumah sakit swasta Tristan International Hospital, tapi surat hasil tes itu dikeluarkan oleh rumah sakit kota yang tak pernah merawat korban. Semua orang di ruang sidang terdiam, ketika Maxwell datang dengan semua bukti yang terus menunjukkan kecacatan pada kasus Jonathan 5 tahun lalu.
Tak hanya itu, Maxwell mulai memperlihatkan sebuah video CCTV di proyektor saat malam di mana Jonathan masih baru saja keluar dari perpustakaan pada hari itu. Rekaman menunjukkan bahwa saudara Jonathan baru saja meninggalkan ruang perpustakaan pada pukul 8 malam. Jarak dari perpustakaan dan lokasi kejadian adalah 20 menit. Sedangkan polisi datang ke TKP pukul 8 malam lebih 28 menit. Apakah menurut Anda Jonathan akan punya waktu dalam 8 menit untuk memperkosa gadis itu dan melukainya? Waktu 8 menit hanya cukup untuk ia membuka bajunya dan baju korban. Tapi untuk memperkosa dan melukai gadis itu, aku rasa itu sama sekali tidak masuk akal. Dari sini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa Jonathan dijebak. Ada komplotan lain yang sudah menculik gadis itu dan memperkosa korban sebelum Jonathan datang. Apakah kamu punya bukti bahwa ada pelaku lain? Tanya balik pengacara dari hakim yang sekarang menjadi tergugat. Tentu, aku bahkan bisa mendatangkannya sekarang juga. Setelah Maxwell mengatakan itu, 3 pria digiring masuk ke dalam ruang sidang. Mereka adalah penjahat yang sudah disewa oleh Danny sebelumnya. Sekarang katakan semua yang terjadi pada waktu itu. Kami dibayar oleh Danny untuk menculik wanita itu dan memperkosanya kemudian menculik Jonathan yang akan digunakan sebagai kambing hitam. Hakim pengadilan mulai mengerutkan alisnya, ia tak percaya sendiri akibat kecemburuannya pada Jonathan. Kebahagiaan dua orang itu berlangsung dalam sekejap. Pintu ruang pengadilan dibuka dan Danny melangkah masuk dengan wajah yang dingin. Catherine menjadi gemetar, ia mengepalkan tinjunya dengan erat, begitu pula Kalen yang mulai merasa resah. Aku adalah Danny, dan aku akan bersaksi di sini. Semua orang tercengang, ia tak percaya pria yang dikabarkan sudah mati dan hanyut di laut masih hidup dan berdiri tegap di ruang sidang. Dipersilahkan, jawab hakim. Danny maju ke podium untuk saksi. Setelah menjalani sumpah ia mulai bersaksi. 5 tahun lalu aku mendapatkan perintah untuk menjebak Jonathan dari Tuan Edward dan juga Kalen. Mereka ingin memisahkan Catherine dengan Jonathan menggunakan skema itu. Catherine dan juga Kalen berdiri dari tempat duduknya secara bersamaan. Dia berbohong hakim, pekik mereka berdua dengan serentak. Hakim mengetuk palu, harap diam, kalian bukan orang yang berkepentingan. Jika kalian keberatan dan mempunyai bukti, saya sarankan untuk menunjuk kuasa hukum, kata hakim itu memperingatkan dua orang di kursi penonton itu. Sean tersenyum melihat kepanikan dua orang itu, sungguh konyol. Silakan lanjutkan kesaksian Anda Tuan Danny, lanjut hakim. Beberapa hari lalu begitu mereka mendengar bahwa kasus ini kembali dibuka, mereka menyuruhku membunuh pengacara Rode yang pernah mereka suap sebelumnya saat mendampingi Sean. Jadi dia tidak mati overdosis, tapi aku yang menyuntikkan obat dalam jumlah besar itu padanya atas perintah Edward. Tak hanya itu, Edward juga sengaja merusak rem mobilku hingga membuatku kecelakaan. Aku tak akan hidup jika nelayan tak menyelamatkan diriku. Danny kemudian memberikan sebuah kartu memori pada Maxwell untuk diperlihatkan sebagai bukti kepada semua orang. Itu adalah rekaman percakapan antara Catherine dan ayahnya saat mereka mengetahui bahwa Danny masih hidup dan berniat untuk membunuhnya lagi. Danny sengaja menyebutkan hal itu untuk membuat Edward dituntut dengan 2 kasus pembunuhan berencana, sehingga pria tua itu akan hidup di penjara sampai ia mati. Danny tahu bahwa ia juga akan masuk penjara setelah kesaksian ini, namun itu sepadan dengan membuat Edward dan Kalen masuk penjara bersama dirinya. Catherine akan ditinggalkan layu sendiri begitu kasus ini keluar. Bagi Danny itu juga sepadan untuk wanita yang dengan kejam menginginkan kematian dirinya setelah banyak hal yang sudah ia lakukan untuk Catherine. Mengingat bahwa kasus ini semakin melebar, maka sidang akan kami lanjutkan 4 hari ke depan dan akan memanggil beberapa orang yang sempat disebutkan oleh saksi sebelumnya, kata hakim untuk menutup persidangan hari ini. Sean berdiri dari tempat duduknya, ia melangkah pergi dengan wajah yang puas. Di bawah kacamata hitamnya, Sean sempat melirik 2 orang yang duduk di kursi belakang dengan wajah yang pucat pasi. Saatnya untuk merobohkan bisnis keluarga Kalen dan juga ayah Catherine, buat mereka menjadi sangat miskin hingga tak sanggup untuk membayar pengacara. Saat mereka tak punya uang, kehidupan akan berjalan buruk untuk mereka ketika di penjara, tita Sean pada Abel saat keluar dari ruang sidang. 90. Kejatuhan Kalen. Setelah sidang selesai polisi mengamankan Danny yang kini sudah menjadi tersangka. Ia keluar dengan tangan terborgol dari ruang sidang. Saat itu Catherine segera menuju ke arahnya. Bisakah aku bicara dengannya sebentar saja? Tanya Catherine pada 2 petugas yang membawa Danny. Tidak, kamu bisa menemuinya saat jam berkunjung ketika di tahanan nanti.
Mendengar penolakan itu Catherine segera merogoh dompet dan mengeluarkan semua uang tunai dari dompetnya. Aku hanya butuh waktu selama 5 menit, kata Catherine pada petugas itu. Mereka akhirnya mengirim Dani ke ruang tunggu untuk berbicara dengan Catherine sementara dua petugas itu menunggu di luar pintu. Dani, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu harus datang menjadi saksi? Kamu hanya akan menjadi tersangka setelah semua ini. Kata Catherine begitu mereka hanya berdua di ruang tunggu. Dani tersenyum sinis, bahkan jika aku bersembunyi, Sean dan anak buahnya akan bisa menemukanku. Belum lagi pembunuh bayaran yang kalian sewa, ejek Dani dengan sarkastik. Catherine menelan ludahnya, ia menarik nafas dalam untuk menenangkan dirinya yang gugup. Kamu salah paham, kami tidak benar-benar akan membunuhmu. Sebenarnya kami hanya ingin menahanmu dan menyembunyikan dirimu di tempat yang aman. Dani menaikkan sudut bibirnya, matanya menatap Catherine penuh ejekan. Aku bukan pria seperti dulu yang bisa kamu bodohi begitu saja. Catherine meraih tangan Dani yang terborgol. Dani, tarik kembali pernyataanmu. Jangan pernah sebutkan tentang keterlibatan ayahku, bilang saja kamu melakukan hal itu atas inisiatifmu sendiri. Mari kita hidup bersama setelah kamu menjalani masa penahanan. Aku akan bersedia menunggumu hingga menarik nafas dalam untuk menenangkan dirinya yang gugup. Kamu salah paham, kami tidak benar-benar akan membunuhmu. Sebenarnya kami hanya ingin menahanmu dan menyembunyikan dirimu di tempat yang aman. Dani menaikkan sudut bibirnya, matanya menatap Catherine penuh ejekan. Aku bukan pria seperti dulu yang bisa kamu bodohi begitu saja. Catherine meraih tangan Dani yang terborgol. Dani, tarik kembali pernyataanmu. Jangan pernah sebutkan tentang keterlibatan ayahku, bilang saja kamu melakukan hal itu atas inisiatifmu sendiri. Mari kita hidup bersama setelah kamu menjalani masa penahanan. Aku akan bersedia menunggumu hingga bebas. Dani tertawa dengan keras, ia menertawakan dirinya sendiri yang selama ini sudah mencintai wanita yang salah. Ia tak pernah mengira Catherine memiliki sisi munafik dalam dirinya. Jelas Dani tidak bodoh untuk percaya bahwa wanita ini akan menunggunya. Ia mungkin akan percaya ucapan itu jika tak pernah mendengar percakapan Catherine dengan ayahnya terakhir kali. Catherine, apakah seperti ini dirimu yang sebenarnya selama ini? Tanya Dani dengan menghempaskan tangan Catherine yang menggenggam jemarinya. Dani, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu kamu mencintaiku dengan tulus selama ini, coba pikirkan bagaimana nasibku jika ayahku ditahan. Harga saham perusahaanku akan jatuh dan aku akan menjadi miskin. Apakah kamu bisa melihatku menderita seperti itu? Setidaknya jika ayahku tidak dipenjara, aku akan memiliki banyak uang untuk menjamin kehidupanmu di dalam sana. Aku juga berjanji akan menikah denganmu begitu kamu keluar dari penjara, rayu Catherine. Hentikan Catherine, kemunafikanmu sekarang membuatku semakin membencimu. Dani tak bisa bertahan lebih lama lagi di dekat Catherine. Ia merasa hatinya semakin sakit dan ia kesulitan bernafas. Di mansion tempat Clark berada, ia baru saja melepaskan jahitan pada luka bekas gigitan ikan hiu di kakinya. Dokter yang melepaskan jahitan itu bekerja dengan tegang karena aura dingin yang dipancarkan dari Clark. Dokter itu bahkan menarik benang itu dengan hati-hati karena takut jika Clark merasakan sakit maka itu akan menjadi akhir untuk dirinya. Bos, aku ingin melaporkan sesuatu, kata Gary begitu masuk. Kamu bisa pergi sekarang, titah Clark pada dokter yang baru saja selesai melepaskan jahitan. Dokter itu mengemasi peralatannya dengan cepat, begitu ia keluar dari kamar Clark. Ia bernafas lega, seolah batu besar yang menimpa pundaknya terangkat. Apa yang ingin kamu laporkan? Tanya Clark pada Gary. Sean baru saja mengadakan sidang pembalikan kasus untuk saudaranya Jonathan. Dia adalah pria yang menjadi tersangka atas kasus pemerkosaan aneh. Ternyata Sean adalah saudara kembarnya. Clark tertegun hingga matanya berkedut, pantas saja ia memiliki wajah yang mirip. Tapi tunggu, aku masih merasa ada yang aneh. Bukankah Black Dragon baru saja menemukan Sean 5 tahun lalu? Baik Clark dan Gary terdiam, otak mereka mulai mengumpulkan banyak kejanggalan. Selama ini Black Dragon tak pernah mengumumkan anak kembar mereka dan hanya mengakui Sean sebagai anak yang baru saja mereka temukan. Sean dan Jonathan adalah orang yang sama, ucap Clark dan Gary. Temukan lebih banyak tentang informasi bagaimana Sean ditemukan dan kembali, kita masih harus mengkonfirmasinya agar tak salah langkah. Baik, jawab Gary sebelum pergi. Jika Sean benar Jonathan, maka aku bisa membuat ia masuk ke penjara dengan memalsukan kematian dan membuat kebakaran yang membunuh napi lain yang sudah dianggap sebagai dirinya.
Sangat menarik, gumam Clark sambil tersenyum. Di tempat lain begitu Kalen kembali kantor ia menghadapi badai besar di perusahaannya. Banyak para investor menarik modal mereka, dan sahamnya turun drastis. Dalam sekejap perusahaan Kalen bangkrut dan terlilit banyak hutang. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Kalen begitu masuk ke ruang kerja ayahnya. Kita sudah berakhir, tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran ini. Kalen membeku, tubuhnya menjadi kaku dalam sekejap hingga tak mampu lagi bergerak. Pintu ruang kerja ayahnya dibuka dengan kasar, pihak bank mulai datang untuk menagih hutang dan menyita semua barang penting dan surat berharga. Kalen, apa yang terjadi? Aku mendengar kamu akan diselidiki atas kasus kematian Anne 5 tahun lalu. Tanya Karen begitu masuk ke kantor ayahnya. Ia yang baru saja selesai melakukan perawatan kecantikan tidak mengetahui kekacauan yang terjadi di perusahaan. Ia segera kembali ke perusahaan mencari Kalen setelah membaca berita di ponselnya. Apa maksud dari kamu akan diselidiki? Pekik ayah Kalen. Kalen menundukkan wajahnya, ia menjadi gemetar dan pucat. Sean dari Valley Corp ternyata adalah saudara kembar Jonathan. Ia membuka lagi kasus saudaranya 5 tahun lalu, dia berhasil menemukan saksi keterlibatanku dan ayah Catherine dalam skema yang menjebak Jonathan 5 tahun lalu, jawab Kalen dengan kepala tertunduk. Ayah Kalen melemparkan asbak mengenai dada Kalen, pria itu mengernyit kesakitan saat benda itu mendarat di dadanya dengan keras. Bahkan Karen yang berdiri di sebelahnya tercengang. Bagaimana kamu begitu bodoh mengatur hal sekotor itu hanya untuk seorang perempuan? Maki ayah Kalen. Ayah, selama ini aku tak pernah berpikir bahwa Jonathan yang seorang yatim piatu adalah saudara kembar dari pria yang berkuasa. Jelas Kalen dengan gugup. Jika ia tahu, dia tak akan pernah mengatur skema itu untuk Jonathan dan menggali kuburnya sendiri 5 tahun kemudian. Pantas saja perusahaan kita langsung bangkrut dalam hitungan menit, ternyata kamu sudah menyinggung pimpinan Valley Corp. Apa maksudnya dengan kita bangkrut ayah? Tanya Karen dengan wajah yang cemas. Sudah berakhir, kita terlilit banyak hutang sekarang. Aku bahkan tak tahu apakah kita akan memiliki atap rumah untuk tinggal, jawab ayah Kalen dengan wajah putus asa. Karen jatuh ke lantai, tidak, aku tak mungkin jatuh miskin. Ini semua tak benar, aku hanya bermimpi, gumam Karen. Beberapa saat kemudian pintu ruang kerja kembali dibuka, 3 orang berseragam polisi masuk dengan wajah yang tegas. Kalen, kami sudah mendapatkan surat perintah untuk penangkapanmu. Tidak, apa yang kalian lakukan? Pekik Kalen saat tangannya mulai diborgol oleh petugas polisi. Kamu bisa menjelaskannya di kantor polisi atau menyuruh pengacara untuk mendampingimu, jawab polisi itu. Ayah, tolong bantu aku. Sewakan aku pengacara terbaik di kota ini, pinta Kalen saat tubuhnya mulai diseret. Ayah Kalen hanya berdiri dengan memegang tengkuk kepalanya yang terasa sakit. Dia tidak yakin bisa membayar pengacara lagi untuk menangani kasus putranya. Bab 91, Ayah Catherine di penjara. Di tempat lain, ayah Catherine mulai mengemasi semua barang berharga termasuk benda antik ke dalam kopernya. Ia sudah mendengar bahwa pihak berwenang akan mulai menyelidiki dirinya atas kasih Anne dan Jonathan 5 tahun lalu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tanya Catherine begitu masuk ke kamar ayahnya. Aku harus pergi dan bersembunyi. Begitu mereka menangkapku, aku tak akan pernah bisa keluar lagi. Ayah, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan banyak uang dari tunjangan perceraian yang banyak dari Kalen, aku akan menyewa pengacara terbaik untuk menyelamatkanmu. Apa kamu tidak membaca berita, baik perusahaan kita dan perusahaan Kalen sudah jatuh sekarang. Kita bukan tandingan dari Sean. Mulai sekarang kamu harus menjaga diri dengan baik, kata ayah Catherine begitu selesai berkemas. Ia segera menuju tempat parkir dan mengendarai BMW-nya. Pria itu sudah berkendara menuju pinggiran kota dengan usianya yang tua selama hampir 2 jam. Saat di tengah perjalanan, ia melihat beberapa polisi tengah berhenti di pinggir jalan untuk melakukan pemeriksaan, dengan cepat ia memutar kemudinya ke arah lain. Namun, ia tak pernah mengira bahwa begitu dia berbalik ke jalan lain, mobilnya dihadang oleh beberapa mobil hitam lain. Ia gemetar ketakutan saat jendela mobilnya diketuk oleh pria tinggi besar dengan wajah yang menakutkan. Keluar, perintah Abel. Edward tak berani bergerak, dia tahu bahwa jika keluar sama saja menyerahkan dirinya sendiri. Jangan salahkan kami jika kepalamu terluka, kata Abel sambil mengarahkan palu ke arah kaca jendela. Edward akhirnya menyerah, dia membuka pintu dengan gemetar.
Satu tangan Abel menyeret pria tua itu menuju ke depan Sean dan menjatuhkannya tepat di kakinya. Memaafkan aku, tolong beri aku kesempatan, pinta Edward sambil berlutut di bawah kaki Sean dengan dua telapak tangannya menyatu memohon pengampunan. Jika aku memberimu kesempatan lagi apakah kamu bisa menghidupkan Anne lagi? Tanya Sean dengan sinis. Edward terdiam, ia tak bisa lagi mengeluarkan kata-kata. Kenapa begitu kejam untuk mengatur skema kotor 5 tahun lalu, kamu bisa saja langsung membunuhku tanpa harus melibatkan Anne yang tak bersalah, kata Sean dengan tubuh yang gemetar. Ia menahan emosi di dalam dirinya, meski iblis di dalam hatinya sangat ingin mencabik-cabik pria di depannya. Itu adalah ide kalian dengan melibatkan Anne, dengan membuatmu menjadi tersangka pemerkosaan, maka Catherine akan kecewa padamu dan berhenti mencintaimu. Jika kami hanya menyingkirkanmu maka hati Catherine tak akan berpaling darimu. Sean mengepalkan tinjunya dengan erat, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka di dalam penjara nanti, ancam Sean, kirim ia ke kantor polisi. Di dalam mobil emosi Sean menjadi tak stabil saat ia mengingat tentang kematian Anne. Dia sudah membereskan otak dari kejadian 5 tahun lalu, namun ia masih belum mendapatkan petunjuk siapa pria yang sudah memperkosa Anne. Saat Abel masuk ke dalam mobil setelah mengurus Edward, ia terkejut ketika mendapati Sean sudah melukai dirinya sendiri di lengan tangannya. Abel segera mencari obat penenang, dia memberikan obat itu pada Sean. Kemudian membalut luka di lengan Sean. Jangan seperti ini lagi, kita sudah semakin dekat dengan pelakunya. Setidaknya ada beberapa orang dari Wolf Grey yang terlibat dalam operasi penculikan ilmuwan 5 tahun lalu. Aku akan menyelidiki mereka satu persatu. Abel berusaha menenangkan Sean, pria itu baru bisa menstabilkan nafasnya dan berpikiran jernih ketika efek obat penenang mulai bereaksi. Kembali ke rumah, titah Sean. Sean kembali ke rumah setelah berganti pakaian yang lengannya sempat ternoda darah. Ia juga sudah membalut lukanya dengan baik agar Lucy tak curiga. Begitu ia masuk, aroma makan segera tercium di hidungnya. Sean melangkah ke dapur dan mendapati pemandangan hangat di mana Lucu tengah memasak dengan rambutnya yang dikuncir kuda. Kamu pulang, cepat cuci tangan. Makanan akan segera siap, kata Lucy saat menyadari Sean sudah berdiri di depan dapur. Pria itu tidak pergi ke wastafel tapi berjalan menuju Lucy berdiri, ia memeluk tubuh Lucy dari belakang dengan erat. Hanya Lucy penghiburan yang ia miliki setelah melewati hari beratnya tadi. Dia mencium aroma tubuh Lucy yang membuat jiwanya menjadi tenang. Perlahan Sean membalik tubuh Lucy menghadap dirinya dan mencium bibir merah Lucy dengan lembut. Ciuman itu sangat lama hingga Lucy hampir kehabisan nafas, tubuhnya menjadi goyah dan ia meraih lengan Sean sebagai pegangan. Saat luka Sean tersentuh, ia mengernyitkan dahinya kesakitan dan berhenti dari sesi ciuman mereka. Apa yang terjadi? Lucy membuka kancing lengan panjang Sean di sebelah kiri dan mendapati lengan itu terbalut oleh perban. Kenapa lenganmu bisa terluka? Ini hanya bagian dari sesi pelatihan bela diri oleh Abel. Dia benar-benar pria kejam yang bahkan melatihku dengan pedang yang sesungguhnya, kata Sean berbohong. Lucy menghela nafas, bagaimana jika pedang itu menggores lehermu alih-alih lengan? Aku harus memperingati Abel nanti. Di tempat lain Abel yang baru saja masuk ke tempat tinggalnya tiba-tiba bersin dengan keras, aciu. Telinganya bahkan berdenging sesaat, siapa yang sedang menggunjingku? Batin Abel. Catherine baru saja sampai di kantor polisi saat mendapatkan panggilan telepon bahwa ayahnya baru saja ditangkap polisi ketika berusaha melarikan diri. Permisi, aku adalah putri dari Edward. Bisakah aku bertemu dengannya? Tanya Catherine pada petugas polisi. Tunggu sebentar, kamu harus menandatangani formulir kunjungan. Setelah melakukan proses administrasi, Catherine diantar ke sel tahanan sementara di kantor polisi. Ia melihat ayahnya dan Kalen berada di balik jeruji besi dengan tatapan dingin satu sama lain. Ayah, kata Catherine begitu mendekati sel tahanan. Air mata meluncur saat melihat penampilan ayahnya yang berantakan. Dia tak lagi terlihat seperti pria kaya yang berwibawa seperti sebelumnya. Cathy, tolong ayah. Sewakan pengacara terbaik dan membuatku mendapatkan keringanan hukuman. Aku sudah tua, tidak akan sanggup menahan dinginnya penjara. Ayah, aku akan mengusahakannya, jawab Catherine. Kalen tertawa di sudut, pembual, dari mana kamu akan mendapatkan uang untuk menyewa pengacara yang mahal? Pada akhirnya kita hanya akan mendapatkan pengacara publik. Ejek Kalen. Diam, ini semua karena ide bodohmu kami menjadi seperti ini, pekik Edward.
Hahaha, sekarang kamu menyalahkan dirimu, padahal dulu kamu sangat tergiur dengan sejumlah besar uang investasi yang aku tawarkan. Edward mengepalkan tinjunya, ia melangkah mendekati Kalen dan hendak memukulnya, namun Kalen dengan cepat menangkap kepalan tangan pria tua itu kemudian mendorong tubuhnya hingga tersungkur ke belakang. Catherine tercengang, dia segera memanggil penjaga untuk menolong ayahnya. Kedua orang yang pernah menjalin hubungan sebagai menantu dan mertua itu akhirnya dipisahkan dengan sel lain yang hanya tersekat jeruji besi. Pada esok pagi, mereka akan segera dipindahkan ke rumah tahanan sambil menunggu proses pengadilan. Saat Catherine keluar dari kantor polisi, sebuah mobil hitam menghentikan langkahnya. Kaca penumpang dibuka dan ia melihat sosok pria misterius duduk sambil menatapnya. Dari mobil yang ia tumpangi, Catherine tahu betul bahwa ia pasti pria kaya yang berkuasa. Masuklah, titah Clark pada Catherine. Bab 92, kerja sama Catherine dan Clark. Catherine masih berdiri tak bergerak, ia takut bahwa pria ini akan berniat jahat dengannya. Siapa kamu? Orang yang akan bekerja sama denganmu, jadi cepat masuklah. Aku tak memiliki niat jahat. Catherine sedikit ragu, namun dia tetap masuk mobil Clark pada akhirnya. Mereka menuju ke daerah pemakaman tempat Jonathan dikuburkan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tanya Catherine curiga, dia mulai menduga bahwa pria ini memiliki niat jahat karena membawanya ke daerah pemakaman. Clark terus berjalan menuju makam Jonathan, mereka baru berhenti ketika tepat berada di depan malam itu. Apakah kamu masih mencintai pria di dalam kuburan ini? Tanya Clark. Catherine menyatukan alisnya, dia merasa aneh saat pria ini menanyakan hal itu, apakah kamu orang suruhan Sean? Apakah kamu ditugaskan untuk balas dendam padaku? Tanya Catherine curiga. Clark tertawa, panggil aku Clark mulai sekarang, aku adalah pimpinan dari Titanium Corporation. Aku bukan orang suruhan Sean, justru aku di sini untuk membantumu. Jadi apakah kamu masih mencintai pria ini? Tanya Clark sekali lagi. Apa hubungannya perasaanku dengan tujuanmu membantuku? Aku dengar bahwa hubunganmu dengan Kalen tidak berjalan lancar, dia bahkan memiliki wanita lain. Itu karena ia kecewa padamu yang masih mencintai Jonathan, bukan? Catherine tertegun, dia tak mengira bahwa pria ini bisa melakukan penyelidikan hingga tentang rumah tangganya. Apakah kamu menyelidiki latar belakangku? Sedikit, aku harus mengenal partner yang akan bekerja sama denganku. Aku masih belum mengerti, bisakah kamu langsung pada intinya? Makam ini tidak berisi mayat Jonathan di dalamnya. Itu adalah mayat narapidana lain, kata Clark. Dia sudah menerima laporan dari Abel bahwa Sean ditemukan tepat 2 hari setelah kabar kematian Jonathan di penjara. Tak hanya itu, ia keluar bersama Michael, pamannya yang ditahan di penjara yang sama dengan Jonathan. Jadi dia bisa menarik kesimpulan, bahwa Sean atau Jonathan ditemukan oleh Michael ketika mereka bertemu di penjara. Apakah kamu bicara omong kosong? Tanya Catherine saat mendengar bahwa makam ini tidak berisi mayat Jonathan. Itu benar, jadi selama ini kamu telah berziarah pada makam orang lain. Jonathan masih hidup dengan baik, dan dia adalah Sean yang kini sudah kembali untuk membalas kalian. Catherine terkejut, ia mundur beberapa langkah dengan wajah yang pucat, tidak mungkin, kamu pasti berbohong. Itu benar, dia sudah memalsukan kematiannya dan hidup sebagai pemimpin Valley Corporation sekarang. Dia bukan tandinganmu, tapi aku bisa membantumu mendapatkan dia. Catherine masih tak bisa percaya pada Clark, untuk apa kamu membantuku? Karena aku menginginkan wanita yang sudah menjadi istrinya sekarang. Bukankah kamu masih mencintai Jonathan? Jadi mari kita bekerja sama. Dia tak mungkin mencintaiku lagi setelah semua yang ayahku lakukan padanya, kata Catherine ragu-ragu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Kamu hanya perlu berpura-pura menjadi wanita yang selalu mencintai Jonathan, kemudian mainkan kartu simpati. Jika kamu berhasil naik keranjangnya dan hamil anak pria itu, maka aku yakin, bahkan kamu bisa mengajukan pembebasan ayahmu padanya di kemudian hari. Setelah berpikir sejenak, Catherine akhirnya menyetujui afiliasinya dengan Clark. Baiklah, kita mitra sekarang, kata Catherine sambil menjabat tangan Clark. Di hari persidangan Edward dan Kalen, sebuah hal yang mengejutkan terjadi. Kali ini Catherine maju ke podium dan membuat kesaksian yang mengejutkan banyak orang. Ayahku dan Kalen adalah otak di balik kejahatan atas Anne 5 tahun lalu. Aku bisa membuktikan hal itu dengan rekaman suara saat mereka berdebat di rumah begitu mengetahui bahwa kasus ini kembali dibuka. Sean dan Abel yang duduk di kursi penonton sidang menyatukan alis mereka secara bersamaan.
Apakah aku tidak salah dengar? Kenapa ia berbalik melawan ayahnya sekarang? Tidak, kamu tak salah dengar. Bahkan aku merasa heran dengan hal itu, sahut Abel. Saat Edward mendengar kesaksian putrinya yang menyudutkan dirinya, pria itu berdiri dengan gusar, "Catherine, kenapa kamu melakukan ini pada ayahmu sendiri? Bahkan kalian ikut mengepalkan tinjunya dengan erat, Catherine, aku tak percaya bahkan kamu begitu kejam untuk mengirim ayahmu sendiri ke penjara," kata Kalen dengan wajah yang marah. Catherine tak sanggup lagi membendung air matanya. "Ayah, aku tidak bisa menahan beban ini lagi. Setidaknya jika aku mati nanti, aku bisa menghadapi Jonathan tanpa rasa bersalah. Jika di dunia ini kami tak bisa bersama, maka aku ingin bersama dirinya dengan damai di akhirat." Jelek. Catherine mengeluarkan sebuah pisau tajam dari saku celananya dan menikam dadanya sendiri di depan banyak orang. Darah merah mulai menodai baju putihnya, gadis itu segera jatuh dan tak sadarkan diri. "Tidak, anakku, apa yang kamu lakukan? Cepat tolong dia!" teriak Edward sambil berlari menghampiri Catherine. Adegan itu begitu cepat sehingga tak ada yang bisa menghentikan perbuatan bunuh diri Catherine. Danny bahkan tertegun, ia terkejut bahwa Catherine akan begitu impulsif. "Dia mungkin sudah begitu putus asa," batin Danny. "Anakku, aku tak percaya bahwa kamu sangat mencintai Jonathan hingga rela mati. Maafkan ayah, sudah memisahkan kalian berdua, jangan mati dan tetaplah hidup, ayah akan menebus semua dosa ini di balik penjara. Tetaplah hidup, dan kunjungi makam Jonathan sebanyak yang kamu mau, aku tak akan lagi melarangmu ke sana," kata Edward dengan tangisan yang memilukan. Catherine segera dilarikan ke rumah sakit, Sean masih linglung dengan perubahan peristiwa. Meski begitu, ia berdiri mengajak Abel untuk mengikuti mobil ambulans yang membawa Catherine. "Bos, apakah kamu khawatir pada wanita itu?" tanya Abel saat mengemudi. "Diam, dan mengemudi." Abel menghela nafas jauh di dalam hati, ia merasa kasihan dengan Lucy jika sampai Sean tergerak oleh tindakan Catherine. Catherine kehilangan banyak darah, setelah menjalani pertolongan pertama. Ia masih belum sadarkan diri hingga malam hari. Sean masih menunggu di luar ruang perawatannya. Abel tak punya pilihan lain, jadi ia juga menunggu di sana dengan berat hati. Begitu Catherine terbangun, ia segera histeris, "Tidak, siapa yang menyuruh kalian untuk menyelamatkan diriku? Aku ingin mati dan bertemu dengan Jonathan," teriak Catherine sambil mencabut selang infus yang berada di tangannya. Saat Sean masuk ke kamar perawatan, dia melihat beberapa perawat perempuan tak bisa menenangkan Catherine yang mengamuk sambil melempar bantal kepada perawat. "Panggil dokter untuk memberikan dia obat penenang," kata Sean pada Abel. "Hah? Untuk apa kamu peduli padanya, bos?" Sean menatap tajam ke arah Abel. "Lakukan." Abel tak punya pilihan lain, dia berjalan dengan berat hati untuk mencari dokter. Di sisi lain, begitu Catherine mendengar suara Sean, ia segera menatap ke arah sumber suara. Wajahnya yang putus asa menjadi tersenyum. "Jonathan, Jonathan, apa itu kamu? Apa kamu datang untuk menjemputku? Aku akan ikut denganmu, kamu tak akan sendirian lagi di alam sana." Catherine berjalan menghampiri Sean sambil merentangkan satu tangannya untuk meraih tangan Sean. Bab 93, Kebodohan Abel. Sean mundur selangkah, Catherine tertegun dan air mata mulai menetes di wajahnya. "Jonathan, apa kamu masih marah padaku?" "Aku bukan Jonathan," jawab Sean dingin. Dokter segera datang bersama bantuan perawat lain untuk memegangi Catherine. "Tidak, lepaskan aku, biarkan aku pergi bersamaku, Jonathan." Catherine kalah dalam hal kekuatan, ia segera mendapatkan suntikan penenang di lengannya. Beberapa saat kemudian ia sudah lunglai dan tidur dengan tenang. "Ayo kita pergi," ajak Sean pada Abel. "Aku pikir kamu akan bermalam di sini menemani mantanmu yang sudah menjadi janda," kata Abel dengan sarkastik. Sean melirik ke arah Abel penuh ancaman hingga membuatnya terdiam. Di dalam mobil Sean mengetuk jemarinya pada lututnya, wajahnya terlihat jelas bahwa ia sedang berkonflik. "Apakah kamu sedang berpikir untuk kembali pada janda itu? Ingatlah bahwa kamu sudah memiliki istri yang baik sekarang," kata Abel. Entah kenapa dia tak pernah suka pada Catherine, dia memang cantik tapi kecantikannya seperti berbisa. "Tutup mulutmu. Lebih baik kamu cari tahu siapa orang yang Catherine temui beberapa hari ini, juga kirim mata-mata untuk memantau setiap pergerakan Catherine." Abel menepikan mobilnya. "Untuk apa? Bodoh," ejek Sean, "dia akan mengantarkan kita pada pelaku yang sebenarnya. Aku juga penasaran motif apa yang membuat Catherine tiba-tiba berubah. Aku curiga dia susah mendapatkan informasi bahwa aku adalah Jonathan,
dan orang yang bisa mengakses identitasku pasti memiliki latar belakang yang kuat. Abel tercerahkan dengan wahyu itu. Bos, maaf aku sudah berpikiran buruk tentangmu. Kamu memang sedikit lebih pintar dariku, kata Abel sambil menyeringai. Sean membuang mukanya dan menatap ke arah jendela setelah menghela nafas. Apa kamu yakin memiliki kepintaran? Otakmu hanya bisa berpikir untuk masalah taktik peperangan, ejek Sean. Abel kembali mengemudi ke tempat Sean. Saat ia masuk setelah Sean, dia merasakan tatapan permusuhan dari Lucy. Bahkan begitu Lucy datang, ia memeriksa tubuh Sean dari atas ke bawah, kemudian menatap Abel penuh ancaman. Apakah kalian berlatih lagi hingga terlambat pulang? Tanya Lucy dingin dengan menyilangkan tangan di depan dadanya. Sean dan Abel saling melirik. Mereka tak mungkin menceritakan tentang alasan pulang terlambat akibat menunggu Catherine di rumah sakit. Jadi Abel langsung mengangguk untuk pertanyaan dari Lucy. Abel, kamu bisa melatih Sean seperti apapun tapi pikirkan juga tentang keselamatannya. Kamu bahkan melukai lengannya beberapa hari lalu. Jika pelatihan menjadi semakin intens, Sean bisa saja kehilangan anggota tubuhnya, keluh Lucy pada Abel. Pria yang tak tahu apapun itu tercengang dengan mulut menganga lebar. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa Lucy memarahiku? Batin Abel. Dia merinding melihat tatapan permusuhan dari Lucy. Ia kemudian menatap ke arah Sean untuk memberinya penjelasan, namun pria itu dengan tanpa beban hanya mengangkat punggungnya. Abel bahkan melihat senyum puas di wajah Sean. Setelah terdiam beberapa saat, ia kemudian ingat bahwa beberapa hari lalu Sean melukai lengannya sendiri saat mengalami depresi berat akibat teringat rasa bersalahnya pada Anne. Abel kesal, kini ia tahu bahwa Sean pasti menggunakan dirinya sebagai kambing hitam. Ia tak mungkin membicarakan hal yang sebenarnya, jadi dia hanya terdiam dengan pasrah. Awas saja kamu Sean, lain kali aku akan benar-benar memotong lenganmu saat sesi pelatihan, batin Abel sambil menekan giginya. Aku akan pergi dulu kalau begitu, kata Abel sambil melirik Sean dengan tatapan belati. Sean terkikik, melihat mantan anggota pasukan khusus terbaik itu tak bisa berkata-kata di depan Lucy. Apakah aku sudah terlambat untuk mendapatkan makan malam? Tanya Sean sambil memeluk Lucy. Tunggu sebentar, aku akan memanaskan masakannya kembali. Kamu lebih baik untuk pergi membersihkan diri lebih dulu. Baiklah, jawab Sean sambil mengecup kening Lucy. Setelah makan malam, dua orang itu duduk di kursi ayunan yang berada di balkon. Mereka duduk berpelukan dengan satu selimut bermotif bohemian yang menghangatkan tubuh mereka. Aku tidak melihatmu di kantor sama sekali sejak pagi. Aku sedang mengurus beberapa hal, setelah semua berjalan lancar dan sesuai seperti yang aku harapkan. Mari kita mengunjungi ayah di Pulau Naga, kita harus berkunjung ke sana sebelum ia dengan keras kepala berkunjung ke sini di usia tuanya. Lucy merasakan kebahagiaan jauh di dalam hatinya, jika ia bisa mengunjungi tempat tinggal Sean di Pulau Naga. Ia tak harus lagi merasa iri pada Nancy yang sudah pernah datang ke sana. Bagaimana jika ayahmu tidak menyukaiku? Tidak mungkin, dia sudah sangat bersyukur bahwa aku mau menikah. Lucy menatap wajah Sean dengan penasaran, apa kamu sebelumnya tidak ingin menikah? Sebelum bertemu denganmu aku tak memiliki keinginan untuk bisa menghabiskan hidup bersama wanita hingga tua. Sean sebenarnya merasa bahwa ia tak berhak mendapatkan kebahagiaan sementara Anne mati karena dia. Sean tak pernah berani memimpikannya kebahagiaan dalam hidupnya, ia hanya bangkit dari neraka untuk balas dendam. Hanya saja pertemuan dirinya dengan Lucy membuat ia menjadi serakah dan memimpikannya kehidupan yang bahagia. Lucy menatap Sean dengan mata yang berkedip-kedip, apakah kamu sedang memujiku? Sean semakin menarik tubuh Lucy ke dalam kepelukannya. Jika kamu menganggap itu sebagai pujian, maka anggap saja begitu. Sean mencium kening Lucy dengan lembut, Hufet, rasanya sangat tersiksa harus menunggu 4 hari lagi dari waktu pantang kita, keluh Sean. Sejak kejadian ia dibius terakhir kali, dia harus menahan hasratnya tiap kali berada di dekat Lucy. Bukankah hal itu juga memiliki hal positif? Kita bisa lebih memiliki banyak waktu untuk mengobrol seperti sekarang. Sean menghela nafas, obrolan di atas ranjang terasa jauh lebih menyenangkan. Lucy mencubit hidung Sean, dasar lelaki mesum. Percayalah, aku hanya seperti itu padamu. Pada pagi hari Sean berangkat ke kantor bersama Lucy, namun ia tidak turun untuk masuk ke gedung kali ini. Apakah kamu tidak ke kantor lagi hari ini? Tanya Lucy saat melihat Sean tetap duduk di kursi mobil. Aku harus mengurus beberapa hal di luar, masuklah lebih dulu. Aku akan menyusul begitu urusanku selesai.
Baiklah, sampai jumpa. Begitu Lucy keluar dari mobil, Sean menatap Abel yang berada di kursi kemudi. Laporkan. Catherine histeris lagi, dia terus menyebut nama Jonathan dan berusaha melukai dirinya lagi. Apakah kamu sudah menyelidiki siapa yang ia temui akhir-akhir ini? Tidak ada yang mencurigakan, panggilan teleponnya bersih dari hal yang mencurigakan. Namun, ada saat ketika ia keluar dari kantor polisi ia masuk ke sebuah mobil mewah. Apa kamu sudah menyelidiki milik siapa mobil itu? Dari informasi yang aku dapat, itu adalah mobil dari Clark. Bab 94, Nate terjatuh. Sean terdiam untuk sesaat, dia memijat pelipis di antara alisnya. Sepertinya Clark adalah pelakunya, melihat dari cara ia mengejar Lucy yang mirip aneh dan juga bekerja sama dengan Catherine untuk memisahkan kami. Namun kenapa ia begitu tertarik dengan aneh? Aku masih belum memahami hal itu. Setahuku Anne tak pernah bercerita tentang Clark. Sean terdiam sesaat sambil menatap keluar jendela dengan mata yang berkabut. Ini tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Teliti lebih banyak lagi, termasuk kemungkinan jika Anne dan Clark pernah bertemu sebelum kejadian itu. Aku rasa Clark memperkosa Anne dan juga sekarang mulai mendekati Lucy bukan hanya karena ia sedang membuat masalah denganku karena konflik lama antara kedua kelompok. Baik bos. Sekarang mari kita melihat Catherine, mungkin dengan mengikuti permainan mereka kita bisa mengetahui motif yang sebenarnya, kata Sean. Abel mengangguk setuju, ia segera memutar kemudi mobil menuju rumah sakit tempat Catherine dirawat. Begitu masuk ke kamar perawatan Catherine, ia melihat rona wajah gadis itu berubah cerah saat melihat Sean datang. Jonathan, kamu akhirnya datang juga. Sean tak menjawab, ia duduk di sofa sebelah ranjang Catherine. Gadis itu berusaha menghampiri Sean, namun ia terhenti karena luka nyeri di dadanya yang terasa sakit. Jonathan, kemarilah, aku sangat ingin memelukmu, kata Catherine dengan tatapannya yang lembut. Aku bukan Jonathan, tapi Sean saudara kembarnya. Aku hanya datang berkunjung, untuk melihat keadaanmu, jawab Sean dingin. Cahaya di mata Catherine kembali meredup saat mendengar hal itu, iya kamu benar, Jonathan sudah lama pergi karena kesalahanku. Jika aku tidak mencintainya, mungkin ia akan menjadi orang yang sukses dan hidup dengan baik sekarang. Sean tak menanggapi hal itu, dia hanya menaikkan satu sudut bibirnya. Catherine tahu bahwa ia masih jauh untuk bisa merebut kembali hati Jonathan, apalagi sekarang ia sudah menikah dengan Lucy. Jadi ia harus melakukan pendekatan dengan perlahan. Aku minta maaf, karena kesalahanku saudaramu meninggal, kata Catherine dengan air mata yang berlinang. Sean tetap diam, dia menatap wajah Catherine dan sedang menikmati drama yang ia mainkan. Sementara itu di tempat lain Lucy baru saja pergi dari kantor menuju ke rumah salah satu klien dengan taksi. Ia menuju ke sebuah perumahan elit yang berada di tengah kota. Taksi yang ia tumpangi tepat berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya modern dengan halaman luas. Lucy masuk begitu pintu gerbang dibuka oleh seorang penjaga. Silakan masuk, Anda pasti desainer interior yang sedang ditunggu oleh bos kami. Lucy tersenyum, ia kemudian mengikuti langkah penjaga itu yang membimbingnya menuju ke ruang tamu. Saat Lucy sampai di sana, ia melihat seorang pria dengan kaki tersilang tengah duduk dengan wajah yang tertutup oleh majalah bisnis yang sedang ia baca. Aku Lucy, desain interior yang akan mengubah interior di rumah ini, sapa Lucy begitu masuk. Pria itu segera menurunkan majalah yang menutup wajahnya, saat itu wajah Clark terlihat dengan jelas. Lucu tersentak, ia tak menyangka bahwa kliennya kali ini adalah Clark. Pantas saja dia bahkan menawarkan harga yang sangat mahal ketika menginginkan Lucy yang mendesainnya. Selamat datang, silahkan duduk dan kita akan membicarakan seperti apa interior yang aku inginkan. Lucy masih tak bisa menyesuaikan pikirannya yang kacau, dia menatap wajah Clark dengan kerutan di keningnya. Maaf, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan kerjasama ini. Lucy tahu betul bahwa Clark memiliki niat lain dengan memilihnya sebagai desainer interior untuk rumahnya. Clark berdiri, wajahnya menjadi gelap dalam sesaat, apakah kamu tidak bisa bekerja dengan profesional? Aku yakin kamu pasti tipe orang yang tak bisa membedakan urusan pribadi dengan pekerjaan, kata Clark dengan nada sarkastik. Lucy diam, ia tak berniat untuk berdebat, itu terserah pada dirimu menilai seperti apa terhadapku. Lucy hendak melangkah pergi ketika tiba-tiba ia terhenti oleh teriakan Nate. Nona cantik, tunggu aku. Kenapa kamu akan pergi begitu saja sebelum menemuiku? Nate berlari menuruni tangga untuk mengejar Lucy. Nate hati-hati. Sebelum Lucy menyelesaikan perkataannya,
Nate jatuh tergelincir dari tangga hingga mendapatkan luka di lengan, lutut dan memar di keningnya. Kaki Lucy langsung lemas begitu melihat Nate jatuh, hatinya sangat sakit hingga ia kesulitan bernafas. Clark segera menghampiri Nate dan mengangkat tubuh kecilnya yang tak sadarkan diri. Nate, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Lucy berjalan mengikuti Clark dengan perasaan linglung, ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia hanya merasa sangat cemas dan ingin memastikan bahwa Nate baik-baik saja. Clark mengemudi mobil, ia menyuruh Lucy untuk menjaga Nate di kursi belakang. Tubuh Lucy gemetar, ia bahkan tanpa sadar menangis ketika melihat Nate tak sadarkan diri. Bertahanlah Nate, aku minta maaf. Seharusnya tidak pergi begitu saja tanpa menemuimu. Clark menatap isak tangis Lucy dari kaca di atas kemudinya. Meski ia merasa ketakutan dengan kondisi Nate, namun Clark merasakan kehangatan keluarga ketika melihat Lucy memeluk Nate dengan cemas. Pada akhirnya, instingmu sebagai ibu yang akan menjadikan kita keluarga yang lengkap nanti, batin Clark. Mobil segera sampai ke rumah sakit dan Clark menggendong Nate menuju ruang gawat darurat. Saat dokter mulai memberikan pertolongan pertama pada Nate, Clark dan Lucy duduk di kursi tunggu depan ruang gawat darurat. Aku minta maaf, ini semua salahku, gumam Lucy sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Clark menghampiri Lucy, ia menepuk bahunya dengan lembut, tak apa, semua akan baik-baik saja. Nate adalah anak yang kuat, dia akan merasa jauh lebih baik saat kamu berada di sebelahnya ketika bangun nanti. Lucy menggeser duduknya menghindari tindakan Clark, tangan Clark membeku di udara saat Lucy menghindari tangannya yang sedang menyentuh punggungnya. Dia menahan rasa amarah akibat penolakan yang dilakukan Lucy. Meski begitu Clark hanya menatap Lucy dengan ekspresi muram. Setelah hampir 1 jam, Nate akhirnya didorong keluar dari ruang gawat darurat menuju kamar perawatan. Lucy masih menunggu di sebelah Nate dan berniat untuk pergi setelah Nate sadar. Kamu belum makan sejak siang tadi kan? Aku akan memesan makanan antar untukmu, kata Clark. Lucy menggeleng, tidak perlu, aku belum lapar, jika kamu lapar maka kamu bisa pergi untuk mencari makan. Aku akan menjaga Nate di sini. Tidak ada orang tua yang akan memiliki nafsu makan ketika melihat anaknya sakit. Lucy tak menangkap maksud lain dari perkataan Clark ketika pria itu ingin menyampaikan bahwa baik dia dan Lucy adalah orang tua yang sama-sama tak memiliki nafsu makan ketika melihat kondisi Nate sekarang. Setelah tertidur selama 2 jam, Nate akhirnya membuka mata. Nona cantik, apakah kamu marah denganku? Tanya Nate begitu terbangun. Lucy membelai wajah Nate yang masih terlihat pucat. Tentu tidak, kamu adalah anak yang baik. Aku tidak bisa membenci anak semanis dirimu. Benarkah? Lalu maukah kamu bertemu lebih sering denganku? Aku sangat menyukaimu. Lucy terdiam, ia ingin mengatakan tidak bisa, namun tenggorokannya seolah tersumbat oleh batu besar. Hatinya juga langsung luluh ketika melihat mata bulat Nate yang penuh permohonan. Baiklah Nate, asal kamu menjadi anak yang penurut dan meminum obat dengan baik. Bab 95, Hasil Penyelidikan. Lucy tak menyadari sudah berapa lama ia tertahan untuk menjaga Nate hingga bocah itu kembali tertidur lagi. Saat dia menatap jendela, dia terkejut dengan rona langit yang sudah menjadi gelap. Ia segera bangkit dari tempat duduk di sebelah ranjang Nate. Aku pikir Nate sudah tidur, jadi aku akan kembali sekarang, kata Lucy pada Clark yang duduk di sofa ruangan itu. Baiklah, hati-hati di perjalanan. Aku akan mengantarmu sampai ke depan rumah sakit. Tidak perlu untuk itu, kamu seharusnya menjaga Nate di sini. Lucy bergegas pergi setelah meraih tasnya, begitu ia keluar dari ruang perawatan Nate dan berjalan beberapa langkah. Secara tak terduga ia melihat Sean yang juga baru saja keluar dari salah satu ruang perawatan. Lucy secara spontan bersembunyi di balik tembok, saat melihat Sean mulai berjalan untuk keluar dari rumah sakit. Saat ia memastikan Sean sudah pergi, dia sempat berhenti sejenak di depan kamar perawatan tempat Sean keluar tadi. Siapa yang dirawat di tempat ini? Kenapa Sean tak menceritakan apapun padaku? Gumam Lucy. Ketika ia masih berdiri terpaku, seorang perawat membuka pintu. Lucy bisa melihat sekilas bahwa pasien yang berada di atas ranjang adalah seorang wanita, namun dia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena pasien itu tengah berbaring dan jarak pandangan Lucy sangat jauh. Lucy tiba-tiba merasa tak nyaman di hatinya saat menyadari bahwa Sean menjenguk seorang wanita di ruangan itu. Jangan salah paham Lucy, mungkin ia hanya kenalan Sean, batin Lucy meyakinkan dirinya sendiri.
Lucy berjalan untuk mencegat taksi kembali ke rumah. Agar Sean tak curiga, ia sengaja pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Lucy baru sampai di rumah selang 1 jam setelah kedatangan Sean. Maaf, aku pulang terlambat, kata Lucy begitu melihat Sean sudah menunggunya di sofa depan ruang keluarga. Apakah kamu berbelanja? Kamu seharusnya menghubungiku untuk menemanimu, belanjaan itu terlalu berat untuk dibawa seorang wanita. Lucy tersenyum, tidak, ini sama sekali tak berat. Aku akan berganti baju kemudian masak makan malam untukmu. Setelah makanan siap beberapa saat kemudian, baik Sean dan Lucy makan dengan tenang. Lucy ingin mengajukan pertanyaan tentang alasan Sean di rumah sakit, namun ia juga takut bahwa Sean akan bertanya balik alasan dia berada di rumah sakit. Apa aktivitas yang kamu lakukan selama di luar kantor hari ini? Tanya Lucy dengan sedikit gugup. Ia berharap Sean akan menceritakan alasan ia berada di rumah sakit. Tak ada, hanya menyelesaikan beberapa urusan. Lalu bagaimana dengan kegiatanmu? Sama saja seperti biasanya, hanya pergi ke tempat klien untuk melakukan survei. Lucy menggigit bibir bawahnya saat ia merasa begitu tertekan dengan kebohongan yang baru saja ia lakukan tanpa menyebut tentang pertemuan dirinya dengan Clark. Lucy kembali makan dengan kepala tertunduk, meski ia juga berbohong tapi ia tetap memiliki rasa tak nyaman pada jawaban Sean yang menjelaskan dengan seadanya tanpa menyebutkan tentang alasan keberadaan ia di rumah sakit. Kenapa kamu terlihat tak nafsu makan? Tanya Sean saat melihat Lucy hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya. Tak apa, aku sudah kenyang. Baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikan sisanya. Sean selalu menjadi pemakan yang baik jika itu terkait dengan masakan yang dibuat Lucy sendiri. Melihat Sean selalu menghargai setiap makanan yang ia buat dan melahapnya dengan baik, hati Lucy menghangat. Perasaan muramnya hilang seketika. Tidak mungkin Sean menyembunyikan wanita lain di belakangku. Dia mungkin memiliki alasan penting datang ke rumah sakit saat tadi. Pada pagi hari Sean kembali bekerja di kantor bersama Lucy. Di tengah pekerjaan ia mendapatkan sebuah pesan dari nomor Clark. Bisakah kamu mampir ke rumah sakit? Nate terus membuat ulah dan mengatakan ingin bertemu denganmu. Setelah membaca pesan itu Lucy menoleh ke arah Sean yang sibuk memeriksa dokumen. Rasa bersalah menghantam hatinya karena sudah mengingkari janjinya pada Sean. Aku akan meluangkannya, jawab Lucy setelah sempat ragu. Tak apa, begitu Nate sembuh aku benar-benar akan pergi dari kehidupan mereka, batin Lucy. Sean, sepertinya aku tidak bisa pulang bersama denganmu nanti. Aku harus bertemu dengan seorang klien setelah makan siang. Aku akan kembali ke rumah setelah pertemuan itu. Baiklah, jaga dirimu dengan baik. Aku juga memiliki hal lain untuk dikerjakan. Siang hari setelah Lucy keluar dari kantor, Abel masuk dengan wajah yang serius. Aku sudah mengkonfirmasinya. Pria 5 tahun lalu yang melakukan kejahatan pada Anne adalah Clark. Sean tersentak dan bangkit dari tempat duduknya, ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jelaskan lebih rinci, pinta Sean. 5 tahun lalu, Anne pernah menampung Clark di rumahnya ketika terluka parah. Aku sudah meretas beberapa CCTV pada area rumah Anne 5 tahun lalu, kemudian aku mendapatkan rekaman Anne tengah membopong pria yang terluka masuk ke rumahnya. Jadi Anne justru menolong predator yang tidak tahu berterima kasih. Nafas Sean semakin berat, ia hampir kehilangan kesabarannya lagi kali ini, dengan cepat ia meminum obat penenang yang berada di laci. Bos, tapi aku menaruh kecurigaan lain, kata Abel dengan suara yang berat. Nate anak Clark, dilahirkan pada hari yang sama ketika Anne meninggal setelah 9 bulan lebih koma. Aku curiga bahwa itu adalah anak Anne, hal itu diperkuat dengan semua staf medis yang menangani Anne mati kecelakaan hanya dalam waktu dekat setelah kematian Anne. Sepertinya mereka sengaja tak meninggalkan bukti. Sean mendidih dengan kemarahan, bahkan obat yang baru saja ia minum tak bisa membuat ia mendapatkan ketenangan. Periksa lebih teliti lagi, pasti ada celah untuk mengkonfirmasi hal itu. Baik bos, aku butuh pelampiasan rasa frustrasi ini, antar aku ke lapangan tembak. Abel mengangguk, dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka sudah berada di lapangan tembak pribadi milik Sean yang sudah dibeli dari Horizon. Tangan Sean gemetaran, butuh beberapa saat untuk dirinya bisa mengendalikan diri. Ia sengaja meminta papan tembak berbentuk tubuh setengah badan dari manusia. Setelah beberapa kali percobaan meleset karena perasaannya yang kacau, ia berhasil membidik tepat pada bagian jantung papan tembak itu berulang kali. Ada kemarahan dan dendam pada setiap tarikan pelatuknya.
Ia seolah membayangkan itu adalah Clark yang tengah ia bunuh berkali-kali. Apa yang terjadi dengan Sean? Tanya Horizon pada Abel. Ia segera datang ke arena berlatih tembak begitu mendengar Sean sedang berlatih di sini. Clark adalah musuh yang selama ini dicari oleh Sean. Horizon tersentak, perang besar akan segera terjadi. Setelah sekian lama berada dalam gencatan senjata, dua kelompok besar itu akan memulai perangnya lagi. Horizon menatap Sean yang masih terus menembaki papan itu. Bahkan ia harus berganti 4 papan tembak saat bagian jantung di papan mulai memiliki lubang yang luas. Sean, duduklah. Aku ingin menderita sesuatu padamu, kata Horizon. Sean menaruh tembaknya dan duduk di sebelah Horizon. Sean, aku dengar bahwa Lucy mirip Anne, wanita yang sudah dinodai oleh Clark. Sean menyipitkan matanya, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Semula aku mengira bahwa dia mungkin ingin membuatmu kesal dengan mengejar istrimu, tapi aku merasa bahwa itu tidak sesederhana seperti yang terlihat. Kata Nancy, Clarklah yang memiliki ide untuk membiusmu. Mereka memiliki kesepakatan untuk membuat kalian berpisah. Kamu benar, saat di pertarungan atas Sekoci Clark langsung kehilangan kendali begitu aku menyebut tentang Lucy dan aku. Sean, bisa saja ada kemungkinan bahwa Lucy dan Anne adalah orang yang sama. Sean terdiam, dia bahkan kehilangan kata-kata. Horizon menepuk bahu Sean yang tampak sedang berkonflik. Kamu mungkin dibutakan oleh perasaan cintamu selama ini, jadi tak memperhatikan detail kecil. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Sean. Orang yang tahu siapa sebenarnya Lucy adalah orang tuanya, juga jika kamu bisa melakukan tes DNA. Baik, aku akan menemui Jonas. Abel, kamu harus menemukan barang peninggalan Anne yang bisa dijadikan tes DNA antara dia dan Lucy. Bahkan, kamu juga perlu melakukan tes DNA pada kerangka Anne di kuburan. Aku akan melakukan semuanya. Bersambung.